Malam Tio, suara gua ada nggak Tio? Gua pakai headset ini. Ternyata gua nggak bisa ini di dalam rumah sakit. Tadi gua coba main pakai game pun live streaming, ininya pingnya gede banget. Jadi bad mood banget ya kan. Ini jadi mau nggak mau gua live-nya live via handphone biasa aja, ngobrol-ngobrol. Anjay. Pagi, gua lagi di pinggir jalan. Bini gua minta cemilan. Mintanya itu dia, tentang McD. Gua mau nyebrang ke McD. Malam, pagi, siang, sore ya kan. Kalau gue mau nyebrang nih, bahaya soalnya. Handphone, mari ke jambret. Lari, cukup, 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 Aduh, jajan lagi nih. Bini minta cemilan, minta beliin itu, minta beliin apa namanya, kentang McD. Live streaming random lagi ya kan. Di, ya kan Rod. Bas Rod, jangan lupa Rod. Beliin bang, gua kali malan McD serius ya. Sekali makan McD serius. Maksudnya gimana? Bye-bye jambret bang makanya. Kalau beli kentangnya aja bisa kan ya? Mari kita masuk. Assalamualaikum. Ya ahli kubur. Bini gue yang sakit. Udah hari kedua ya di rumah sakit. Lagi di mana di? Mas saya boleh beli kentangnya aja nggak? Ah. Yang medium atau yang what? Yang medium juga boleh. Medium berapa? Satu aja. Ada lagi? Itu aja. Ini aja ya. Makan di sini? Take away. Take away ya. 15.000 mana? Ya. Iya, sakit mas-mas satu. Kondisinya udah. Iya, mari. Silakan. Kondisinya udah agak mendingan, cuman masih sakit di lambung perut bagian kiri kalau nggak salah. Kalau gue lihat sih infusannya udah mulai infusan yang keluar air itunya udah mulai lama gitu kan di infusnya. Kayaknya udah nggak tahu deh, antara besok, mudah-mudahan sih gue berharap besok sih cepat pulang, jadi nggak kelamaan di rumah sakit. Kalau kelamaan di rumah sakit nggak enak juga. Betah banget di rumah sakit dah kan. Makan mulu bang, bukan gua, bini gua juga makan malam. Jangan mau makan mulu ya kan. Nah, jadi lapar saya. Bentar Rod, lu mau pilih mas yang mana Rod ya kan. Bentar. Ini gua live nya di mana, di handphone biasa soalnya tadi pakai itu pun juga ngawur. Pakai apa naik, pakai apa, pakai Streamlabs. Pingnya gede banget ya kan. Gak ada, udah ada, gila udah. Masa sih nggak yakin aku tuh.
aja sendiri bingung nih kan gue mau makan apa. Kentang ya? Iya. Makasih ya. Iya, sama-sama. Iya. Maaf ya mas, saya injek-injek. Bisa sini ya? Oh dorong ya? Iya. Halo Bang Ami, halo. Ini yang terakhir malas nyarinya lagi, cie. Ya mudah-mudahan aja berjodoh lah ya. Anjir ganteng amat sih Bang Ami pakai masker. Opa-opa boyband korengan nggak tuh? Ya kan? Iya, gue bingung nih. Sekarang gue mau makan malam apaan coba? Sekarang jam berapa sih? Jam mau setengah 9. Apa? Nggak ada yang minta foto-foto apa Mi? Kan artis lo, artis apa? Dari kapan gue artis gitu loh? Artis apa kamu nanya raw gitu ya kan? Lagi kemana bang? Ini bini gue minta beliin kentang McD buat cemilannya dia katanya. Mudah-mudahan sih boleh ya. Mudah-mudahan boleh. Gila ini gue di belakang rumah sakit parkiran. Kita coba lewat sana muter. Sana nih lagi ada pembangunan juga nih, rumah sakitnya kayak lagi direnovasi sih rumah sakitnya. Gue bingung nih, makan warteg aja lagi kali ya. Anjay, jeng 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 jeng, kita explore. Kan gitu ya kan. Anjay, ambulan bangke. Gue gak jadilah. Ngibrit juga. Oke. Baru ceritanya mau kayak horor-horor. Pas gue begitu dibaliknya ambulan. Jadi tuh. Lihat gak? Agak jadi dah. Ada. Kayak channel walking around ya kan. Walking around ya nggak apa-apa, sekali-sekali kontennya walking around. Gue nggak tahu tuh kategori di live streaming gue kategori apa tuh ya, gue nggak tahu. Harus tambahin es krimnya juga bang, enak tuh. Gini jadi akan duit saya tinggal 100.000 ya kan. Gini gue nggak tahu nih keluarnya kapan ya kan. Nah gitu. Kalau gue beli itu. Sekarang jam berapa bang? Jam setengah 9. Gue kayak warteg situ masih ada nggak ya makanan? Ambil makan warteg deh. Gorengan sebenarnya nggak boleh ini. Ya ini kayaknya nggak, minyaknya nggak terlalu banyak kayak gorengan biasa deh. Kentang ya namanya juga kentang goreng ya, tetap gorengan ya, minyak ya. Tapi udahlah, yang penting intinya jangan jangan yang asem-asem, jangan yang pedas karena makan. Paling ya tenggorokannya aja sih gitu. Tadi baru terakhir dicekin di injek obat lagi tuh dari apa tempat infusnya dia. Nah, katanya nanti ini gue mau nyebrang agak susah nih. Iya
R15 harusnya anjay lah gua keluarin R1M15 gua nih ntar. Gua mau nyebrang sih saya di sini ya, rame banget tuh. Be careful ya kan nyebrang gini karena bisa ada kejadian random jambret nih. Aku boleh nyebrang? Ayo cepet bos. Ya, karena malah diperlambat. Bukan cepetan malah diperlambat motor ya bajingan. Justru banyak banget bang. Prank orang apaan? Yang ada gue digebukin gitu loh. Kalau duduk diam selama 3 jam terus di stream gitu gimana? Yang penting value-nya happy ya, makanya tuh dia pengen gitu. Habis itu tadi udah beliin beng udah beliin itu lagi pakai sabun sama apa namanya buat time chocolate chip. Nah, sekarang gue juga mau makan. Mana bang susternya minta foto kan? Ada artis dari mana artis? Bang coba peluk ojol di pinggir jalan terus bilang semangat kerjanya pak gimana? Bentar ya kalau ada tukang ojol ya. Sehat pulih nih, sehat lagi biar bisa live lagi ya, amin. Bini gue mudah-mudahan cepat pulihnya, besok udah pulang jadi gue bisa live pesawat di Anteng di mana? Anteng di itu di rumah gitu. Makan di warteg bang, habis makan langsung lari mata lu. Nasi, nah, makan sini setengah aja nasi. Pakai ini aja deh, telur ceplok ya, sama kikil. Iya ada, sama sambal boleh. Kalau kuah manis itu semur nggak ada. Teh manis. Ah, oh, ada kecap. Menu sederhana tapi ngenyangin gitu. Kontras ya, McD. Kontras ya kan. Gitu. Makan guys. Aduh, gila gue ganteng banget sih kalau di sini. Ini bego. Mana nih? Nyangkut tali gua. Nah. Oh iya, jadi dingin kentangnya harus ya. Iya makasih. Rot kan gue lapar ya Rot ya. Tega banget sih. Sehat-sehat dulu memang biar bisa cerai-cerai lagi. Thank you. Makan guys, bismillahirrahmanirrahim. Oh. Kan gue lapar Rot, gue tega banget. Masa iya? Gue naik ke lantai 3 dulu, terus habis itu turun lagi, terus udah gue makan gitu. Bikin apa sekalian bikin konten mukbang bang. Konten mukbang lumayan, warteg enak di mana pas pertigaannya jalur Medland ini, Medland sama depannya rumah sakit Hermina Cilengsi, enak makan. Iya nggak usah pas aja pas. Istri gua
kemarin 2 hari lusa tengah malam pingsan gara-gara GERD-nya dia sama mungkin kecapean. Wah deket tuh bang, boleh ikut nggak tapi bayarin. Bayarin ya. Ini gue bayarin. Makan apa bang? Ini makan kikil sama telur ceplok pakai kecap. Cie bang yang lama pakai headset, ini aja gue pakai headset loh cie. Cie, jangan-jangan anda pelangi ya kan? Oke. Pedas udah mikir anak telur lu pedas banget nih. Lumayan enak kok. Ini ototnya. Dan murah. Kalau dekat rumah gue tuh bangke, wartegnya mahal. Sambel nggak suka bang, ini gue pakai sambel. Kalau GERD kurang-kurangin pedas asam, istirahat cukup banyak, sama minum. Gini gue jarang minum air putih itu. Ini gue jarang minum air putih. Mungkin juga faktor kecapean juga karena kemarin kan yang hari Minggu itu hari Sabtu Minggu kemarin kan bini gue lembur terus hampir seminggu. Terus Jumat rencananya malam mau ke Cilengsi cuman nggak jadi, kata dia capek ya udah. Sabtunya gue antar ke Salemba, karena anak gue di situ pada di situ, akhirnya ke Cilengsinya naik mobil dia. Nah hari Minggunya pagi dia nyampe Cilengsi pun juga anak gue tidurnya suka malam. Dia tidur mungkin malam juga capek kan, paginya bangun pada berenang di kompleks sebelah di klaster sebelah, karena kan ada orang berenang khusus untuk yang punya properti di situ. Nah habis itu siangnya berangkat lagi ke jalan lagi ke Salemba. Udah malamnya gue datang jam 11-an, kalau salah jam 11 mau ada lagi jam 2 dia udah ngerasain mulai kumat lagi terusnya. Gue bilang ya udah mau ke rumah sakit bangun papi kan, biar dede dijagain papi. Nggak lama dari situ langsung pingsan. Gue lagi jagain anak gue, main sama anak gue juga. Gue bangunin yang kok diem yang ya dia pingsan. Udah langsung gue bawa ke rumah sakit. ASMR makan yoi, emang di sana makanan murah semua ya bang. Kayak juga sih yang murah gue akuin Priok. Yang masih murah itu gue akuin Priok. Di Joglo mahal. Joglo itu warteg aja gue kayak makan cemilan aja gitu, kayak nasi setengah telur sama apa kayak kikil atau khusus gitu sama es manis udah 20.000. Bang gua sini mak, sini minum. Udah gini, kalau misalnya gua ke Medland gua kan kagak ada motor ya kan,
Gue jalan kaki ke Medland, gila. Jauh banget bajingan. Gue aja nyari jus aja sampai ke apa tuh, perumahan apa tuh yang sebelah kiri ini nih. Kalau dari sini masuk ke dalam situ tuh, yang perumahannya tuh pintu gerbangnya masuk turun ke bawah gitu. Gue nyari jus aja di situ, depannya kopi kenangan sama pizza PHD tuh. Gue nyari ke situ tuh. Gitu. Kalau misal gue jalan ke mana, ke Medan, buset dah jauhnya nauzubillah. Nggak ketulungan jalannya gitu loh. Bisa sampai rumah sakit pagi bisa jam 10-an kali bolak balik gitu ya kan lewatin itunya dulu kan, mallnya dulu kan gitu. Itu rumah sakit mana? Rumah sakit Hermina Cilengsi. Di situ bukannya banyak makanan sama jajanan kalau malam, yang dimana di dalam Medland itu sana banyak, tapi makanannya rata-rata nggak ada yang cocok, nggak ada yang cocok sama mulut gua. Tapi ada satu, satenya, sate Madura di situ sampingnya toko Alisan. Itu sate Maduranya enak, bumbu kacangnya mantep itu, mantep banget di situ. Ada KFC, ada tuh KFC depannya si McD di dalam apa, supermarket apa tuh namanya itu, dalam farmer market gitu. Gitu. Hermina Mekarsari ya, Mekarsari. Makanannya nggak ada yang cocok sama sekali di situ. Nggak apa kali, kebanyakan dia apa ya, seafood, terus apa lagi yang nggak doyan, nggak doyan banget gue makan. Nggak deket amat sama rumah gue, deket kan ya kan. Itu kalau KFC-nya di dalam farmer agak sepi sih memang. Dulu kan bekas Giant tuh, sekarang agak sepi. Gitu. Iya iya, tadi lucu banget ya. Angkot pakai nyebrang. Gitu guys, ya kan. Pengen makan juga kan, makanlah sebelum dimakanin. Di rumah Alif nggak tuh, ngapain bang di rumah Alif? Rumah sakit kan? Gitu guys. Coba. Mas, dah berapa? Iya. Hah? 15. Ya, sama-sama. Bang, kalau kita sama ya, pas banget warna headset hitam. Apakah kita gay? Nggak gitu ya kan, konsepnya nggak gitu. Headset gue hitam, tapi mohon maaf nih ya kan, eh lambangnya gitu. Anjay, sombong amat. Nggak. Gue cuma mau ngasih tau aja biar gue nggak ngerasa kayak gue gay gitu. Disama-samain. Nggak. Oke, ada kita nyebrang. Ya, lihat lihat. Orang nyebrang sama ada nggak dikasih jalan gitu. Gila, Transformer Max. Kalau bang mampir ke rumah gue, mampir di mana? Transformer Max. Padahal di banyak ya, kamera gue agak-agak ini ya, agak-agak kayak apa ya,
nggak jelas ya malamnya ya, kayak burung ya. Bang, masker kita sama hitam, jangan kita bodoh. Nggak gitu konsepnya ya. Nih masih hangat lo ya, Rut. Ingat masih hangat, Rut. Gue mau nyebrang nih, ya kan? Susah juga nyebrangnya. Nyebrangnya susah nih. Alhamdulillah kenyang, astaga Dragon. Baru gue mau nyebrang, lihat. Nggak kelihatan ya. Buruk kok nih. Gimana sih caranya? Lu ketekin sih ya, jadi hangat. Nggak gue ketekin setan. Ya kan? Nggak gue ketekin, gue pegang. Masih hangat, tenang aja, ya kan? Masih hangat anjay. Harusnya deras juga tuh jalan, iya. Ini makanya ini di jalur-jalur macet nih. Apalagi kalau weekend. Kalau weekend panjang sampai ke sana, ke depannya si apa, Taman Buah Mekarsari. Panjang itu macetnya. Nanti kita ngantar makanan, kita turun ke bawah sambil ngeliat jalan ya, biar nggak bete di dalam ruangan juga. Aduh, gulanya kebanyakan gak tolong tenggorokan gua. Awas kesandung bang, nggak pertigaan Medan mah macet terus ya, makanya minta seberangin nenek-nenek bang. Gimana tadi aja sore-sore pas gua lagi mau ke warung mau ngopi, ini ya kan, ibu-ibu, mas nyebrang ya, belum ikut dong saya, takut nyebrang soalnya. Iya. Ya bu, ayo bu, silakan bu, bareng-bareng bu. Bentar ya, aku takutnya ada security, takut diomelin gua ini. Bentar. Mana? Orang-orang zaman sekarang nggak pernah ngasih pejalan kaki. Nih, tapi yang nyebrang juga tahu diri juga. Kalau motor atau mobil lagi keadaan kenceng ya jangan nyebrang dulu. Jangan senak jidat juga gitu. Kadang kan ada yang senak jidat, main nyebrang aja, nggak ngelihat kanan kiri, tiba-tiba nyonong. Ya kan motor juga, mobil juga kan susah juga buat ngerem, apalagi truk gitu loh. Halo bang, halo. Kita anterin ini makanan. Udah kayak GoFood lah. Bang, nitip McFlurry satu dong. Ya lu nggak ngomong, Rod. Kalau tahu gitu kan McFlurry. Ntar gue rasain. Lo mau rasa apa? Gara-gara lu jadi pengen McD. Gue sampai ingusan. Oh, ruangan sebenarnya ya bener deh. Takut lo masuk. Nih, yang nih, yang ingusan gue. Enak lo kikilnya lo. Kan kamu nggak boleh. Ya, kamu makan kikil enak lo. Ini liftnya ke bawah, kan bukan ke atas, ke atas turun ke bawah, naik ke atas turun ke bawah gitu konsepnya. Gara-gara lu pengen di gua ya kan, bang, nitip McFlurry. Lu mau McFlurry rasa apa, Ruth? Ntar gua beliin coklat Oreo, ntar gua beliin, gua cobain, terus gua ceritain jadi rasanya gitu, Ruth. Gitu, Ruth ya. Halo guys, kembali lagi di channel Family Friendly ya kan. Mata lu bini Atit apa bang kalau boleh tahu? Dia ini apa, ngeliat lakinya jelek, hitam, kecil. Nggak, dia ini kena apa, kena mah, GERD.
jadinya pingsan dia gitu konsepnya ya kan. Pingsan terus akhirnya udah dibawa ke rumah sakit deh, ini sekarang di rumah sakit gitu. Tuh lihat tuh. Dan nemuin Cipili sama Kulo nggak bang? Nggak ada Kulo-Kuloan. Pengen sih Kulo, cuman tahan. Terus susah, lupa gua ada isinya. Ayo kesini. Lupa gua ada. Emang kamu boleh makan McD ya? Bukan. Udah boleh aja. Hah? Aku tanya suster ya. Kamu udah beli Pak Kami? Diomelin siapa? Kamu udah beli Bang Amirut ngechat aku tuh. Kok ngerut ngechat diomelin Bang Amin terus? Oh. Kayaknya kalau kena penyakit gara-gara lihat Bang Amin, Mbak Firly harusnya mertuanya Bang Amin gimana? Cepat sembuh Ci Firly. Thank you doanya. Mudah-mudahan cepat sembuh Bang kayak nih. Nih. Ya. Ya astagfirullah. Belum 5 menit ke rumah sakit. Beda kalau di rumah nggak apa-apa. Rumah sakit jatuh ke lantai kata dia belum 5 menit. Sepatu sendal masuk dalam. Nggak tahu pelannya itu dari mana kemana, apa bekas darah apa-apa. Kata dia belum 5 menit. Bener-bener dah. Sakit GERD kah bang? Iya sakit GERD ya. Sakit GERD. Nah, lihat. Saking banyak GERD-nya lehernya nggak kelihatan. Gitu. Tuh, ya kan yang. Oh, gede banget nggak? Oh, gede kan? Banget. Gede kan? Aduh. Dia kena GERD gitu, ya kan? GERD gitu. Gimana mau turun lagi ke bawah? GWSK, thank you ya. Mau turun lagi kita ke bawah, cuman agak-agak mengerikan sih. Kaget gak tuh? Aduh, bener-bener dah. Ntar gue tutup pintu dulu biar gak terlalu berisik. Ini kebenaran pasien sebelahnya udah pulang hari ini. Tadi abis maghrib. Jadi gue di kamar berdua aja sama bini gue. Sebelahnya kosong. Udah tadinya ada isinya, sekarang udah gak ada. Gitu. Bang Tara mulai kena juga tuh, itu dia makanya. GERD kata si Tara. Kemarin kan dia juga cerita, gue juga kena GERD tuh pas hari Minggu. Ya kalau ini si Firly sampai pingsan, gue gituin. Gitu pokoknya, ya kan. Makanya tuh kalau GERD tuh hati-hati sih. Hati-hati aja. Makan telat nggak telat ya gimana ya kalau nggak ada duit ya. Oh gitu. Oh gitu. Jadi katanya kalau dia GERD gara-gara nikah sama gua. Gitu ya Rut ya. Pakai BPJS nggak? Pakai BPJS gua. Oh nggak pakai BPJS gua buset. BPJS kantor bini gua. Kalau nggak pakai BPJS mah, harga per kamar itu uang mukanya sekitar 8 jutaan pak. Sehari kamar itu kalau nggak salah ada yang harga kalau yang suite roomnya 7 juta berapa ya? 3 juta per hari berapa ya segitulah pokoknya sekitar gitu. Kalau yang kelas 1 jutaan kalau nggak salah, kalau yang kelas 2 kelas 3 gitu itu 700 ribuan kalau nggak salah gitu. Kalau enggak ya udah berapa nih, udah masuk hari kedua ya kan. Kalau sekitar 8 jutaan bisa gue kayak beli motor R15 mungkin ya gitu.
kalau nggak pakai BPJS bubar, makanya bubar gua. Pas bini gua masuk rumah sakit aja, asal lu tahu nih, bukannya gua gimana, gua cuma cerita aja, gua sharing ya. Pas bini gua masuk rumah sakit nih, gua jalan dari rumah itu gua megang 50.000 doang di ATM, sisa pokoknya tinggal berapa ratus perak gitu ya kan. Terus jalan ke sini, bensin gue kan tinggal 3 kotak motor gue bilang aduh gue pengen buat beli makan juga, 20.000 lah gue sisain ya kan. Jadi gue beli bensin 20.000 juga buat makan, karena gue memang belum makan tuh. Udah gue imit-imit duitnya, gue di pinggir jalan ketemu tukang cilok gitu, lah gue beli ciloknya ceban lah ya. Udah beli cilok ceban gue sisain lah. Udah pas nyampe sini ya kan, udah gue bilang megang ceban, kebenaran siapa ada masakan gitu, masak di rumah lagi rame kan soalnya. Udah gue makan juga situ, makan dah, gue bilang alhamdulillah makan. Malam ya bini gue kena kena GERD. Sampai mana, sampai rumah sakit kan bawa mobil tuh. Gue mikir aduh si papi megang duit kayak, kalau enggak gaswat nih. Gaswat nih gue bilang, gaswat nih, gue megang duit cuma ceban doang gitu. Pas soal itunya kan pagi pas nunggu di IGD-nya pun juga apa namanya si papi bilang beli air ya sekalian, air putih. Iya Vi, udah gue beli air jadi sisa goceng. Gue bilang aduh aduh aduh, untung aja Dorot sama si Chris gitu loh. Si Rod, bang kopi nggak bang? Jangan kopi deh Rod, mendingan buat beli itu aja Rod, buat beli buat beli kebutuhannya Cici aja Rod, kayak tisu basah, tisu kering, kayak gitu. Terus si Chris juga, Chris gue pinjem nih Chris, cepet Chris, buat ini Chris pegangan. Ada udah usah diganti tuh buat gue tuh. Wah thank you. Si Rod juga sama, si Rod juga gue pinjem gocap aja deh Rod, kalau nggak Rod ditransfer di 200.000. Gue bilang wah banyak amat, nggak usah ganti bang, udah buat ini aja lo. Wah gila gue bilang. Mantap banget dah itu tuh. Kalau gue nggak pakai BPJS, duit dari mana? Gue cuma megang duit gocap. Semalam udah gitu ada kejadian pas gue masuk pom bensin ya kan, gue ada poin di Shell itu sekitar 95 poin, 95 poin ya kan. Udah isi bensin mbak, gue bilang isi 30, oke. Akhirnya ke kasir kan, karena gue pakai gue tanya redeem poin sambil stroke sama duit gue kasih ke dia. Ambilannya gimana mbak, ini kalau misalnya saya mau klaim untuk ini, masuk aja ke ini bla 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 segala macam. Udah gue klik udah gitu, udah oke, udah bisa nih mbak, udah berhasil. Oke kata dia, udah nih sisanya 25.000, mau dibayar, mau gimana nih, mau 25.000? Hah, gimana maksudnya? Iya mau dibayar pakai apa? Kan duitnya udah, gue gituin, duitnya udah, saya nggak megang duit langsung. Saya nggak megang. Itu orang dikasih kok, gimana? Gue langsung emosi, masa lu tinggal 50.000? Gue langsung emosi, gimana kan saya udah kasih sama stroke itu, kan ada stroke di dalam, udah saya kasih loh. Ini kan saya cuma nanya begini, masa mbak lupa sih? Saya nggak ada nih di kantong gue, rogo-rogo nggak ada mbak. Terus gue bilang coba lihat CCTV deh. Iya oke, kita lihat CCTV. Ntar tunggu, gue bilang gitu ngomongnya. Gue bilang anjing, gue kayak maling bangsat. Kayak maling, udah gitu gue digeletakin gitu aja. Gue bilang gimana anjing, gue buka helm, gue ini kan, gue tungguin depan kasir, ada yang mau bayar, gue minggir aja, udah duduk, dicuekin. Gue bilang gimana, boleh cek belum mbak? Sebentar ya, belum dicek. Gue bilang kok begitu sikapnya, SOP-nya kemana? Gue bilang ngasal aja jadi orang. Gue sampai marah, udah gue duit. Wah kalau misalnya 50.000 terus disangka gue ngambil duit dan di CCTV nggak kelihatan gue naruh duit, gaswat ini. Gue mau bayar pakai apaan? Masa iya gue taruh handphone atau kunci motor di situ, kan nggak mungkin gitu. Gue tanya lagi mah gimana, bentar lagi lihat, sosok galak begini. Gue bilang bangsatnya orang, apaan? Udah tuh akhirnya gue balik lagi ke kasir, gue tunggu yang ini
satunya lagi tuh karyawan Shell satu lagi tuh datang, dia bilang ke si itu orang yang sok jutek gitu, udah dikasih belum kembaliannya? Gue bilang kan langsung, ada kan, bener kan, kedetek, iya pak, ada pak, 50.000 pak duitnya pak, udah dikasih belum kembaliannya, langsung gitu kan itu, udah langsung masuk, langsung ini ngasih duitnya begitu. Gue bilang, nggak ada minta maafnya sama sekali, jadi orang apa kayak, ya pak maaf ya pak, kelalaian gue juga, kalau misalnya salah kan gue bilang gitu loh. Apa namanya, iya mbak, maaf mbak, duitnya ternyata ada di kantong saya, maaf ya mbak, maaf saya, apa namanya, apa kayak, pokoknya intinya gitulah. Dia senyum, ngobrol dan minta maaf gitu. Ini nggak ada nih, sebelum, apa namanya, itu benar kan ada kan, gue gituin, benar kan ada, ya maaf saya juga kerja di sini, kok begitu, gue bilang nggak ada yang nama minta maaf. Wah, gue bilang, wah ngasal nih orang. Gue kesel banget, masalahnya udah gue lapar, duit cuma tinggal 50.000, si bensin 30.000. Kalau sampai kejadian itu duit ternyata nggak kedetek di CCTV, mampus juga gue gitu ya kan. Nah, untungnya kedetek kembali tuh, karena kepotong jadi 25.000 duitnya ya kan. Udah gue bilang, wah nggak ada minta maaf sama sekali, jadi orang sumpah. Apa kayak minta maaf ya mas, SOP-nya gitu diterapin, nggak ada sama sekali. Gue kesel, apa gue bilang, mbak SPV atau penanggung jawabnya mana sini, saya mau ngomong. Gue samperin gue gue samperin, gue itu ada pak di dalam itu kan ada Shell Go itu kan, yang apa minimarketnya itu, masuk ke dalam situ, mbak saya boleh ketemu SPV atau penanggung jawabnya. Akhirnya, ya mbak sebentar ya pak, saya dipanggilin tuh, nggak lama keluar. Ya mas, gue ngomong bye-bye sama si SPV, ya mas sampai gue gini-gini, ya mas saya minta maaf ya kalau nggak waktunya, ini mas, ini kan saya bayar ya kan, terus orang kasih pegawainya bilang katanya saya belum ngasih duit nih mas ya kan, saya suruh cek juga CCTV gitu, cuman kok ini responnya begini ya mas, SOP-nya kemana, gue gituin. SOP-nya kemana, minta maaf juga enggak, kalau saya yang salah juga saya juga pasti bakal minta maaf, nggak mungkin nggak minta maaf gitu loh, gue gituin. Iya mas, saya juga ngeliat di CCTV, apa ya pak, saya juga ngeliat di CCTV kalau bapak udah ngeluarin duit, memang itu sebenarnya salah pahaman aja pak, dia bilang gitu. Iya mas, ini nggak ada minta maaf sama sekali, bukan gimana gimana mas, saya kesannya jadi kayak gue kayak maling bener, kalau bini gue ada mungkin bini dibentak kali sama bini gue ngebentak pasti itu. Dan gue bilang, gue bukan mau permasalahan, bukannya lebay apa gimana ya, gue ngomong baik-baik terus dihajar sama dia dengan nada kayak nada tengil gitu loh, nada tengil cewek pula ya kan, nada tengil. Gue tahu, gue ya gimana gue nggak emosi gitu, emang urusan gue, gimana ceritanya, duit udah gue kasih kok dibilang nggak terima, padahal jelas-jelas diterima sama dia. Akhirnya udah tuh dipanggil sama itu, sebentar ya pak, saya panggilin ini ya pegawainya, udah masuk ke dalam. Ya terus maunya apa pak, langsung gitu gue, maunya apa pak jadinya pak, mbak kerja di sini, mbak itu kan ngelayanin customer mbak, nggak gitu caranya mbak. Mbak kalau memang salah ya salah, bilang minta maaf mbak. Makanya kalau untung nggak ada kamu, mbak kalau memang salah mbak minta maaf, SOP-nya kemana mbak, gue gituin. Yo habis gimana, kan kita sama-sama lihat tes itu kan CCTV, ya nggak gitu mbak, saya salah saya pasti minta maaf, mbak nggak ada minta maaf, terus maunya gimana pak, ya udah saya salah saya minta maaf, udah kan, begituin gue. Oh iya saya salah saya minta maaf. Yang bener lo, gue bilang lu nggak gitu caranya lu. Ya Allah, yang bukan masalah aku, masalah cakep atau enggak, attitude-nya kagak ada. Nggak gitu. Iya mau dia kalau bagi aku ya, kalau udah ini nih cakep, attitude nggak ada, tetap bagi aku jelek. Mau dia jelek tapi attitude-nya cakep, udah bagus, itu berarti aku suka. Ini nggak, ya Allah, gue bilang mbak gak gitu mbak caranya, mbak tuh ngelayanin customer, mbak itu ngelayan SPBU, saya langganan di sini SPBU, saya kalau ngisi bensin di sini, jangan lihat mentang-mentang tampang saya serem, gue gitu, jangan mentang-mentang lihat tampang saya serem terus saya enak jidatnya aja, begitu mbak. Terus saya juga bisa lihat kan kenyataannya mbak, kalau misal trader ya bilanglah minta maaf, ya saya minta maaf saya salah, deh kan lepas kan deh, banyak nih yang lagi pada ngisi bensin. Wah gue langsung bilang, wah kemprol memang sikapnya ngasal nih orang. Aduh, gue kalau misal jadi atasannya atau jadi penanggung jawab tim leadernya gitu ya, gue pecat sih itu.
nggak bisa begitu caranya, masalahnya lu SOP lu kalau ya namanya gimana lu ketemu sama customer kan, lu harusnya capek atau nggak capeknya diri lu itu kan customer nggak tahu gitu loh ya kan. Terus dia juga ada jawaban, dia bilang gini, iya yang pelanggan-pelanggan di sales ini juga kalau udah terkenal saya juga tahu kok saya gimana sikapnya. Berarti kita semua harus ngikutin mbak dong sikapnya, mbak begitu kita harus hehe gitu mbak. Gue gituin, kita harus maklumin gitu. Enggak mbak, semua orang beda-beda, emang mbak yang harusnya jaga sikap, SOP-nya dijaga. Bukan kita harus nilai gue gituin. Ya udah, saya udah ini udah apa, banyak di depan tuh yang pada itu isi bensin. Udah, saya juga S1 kok ini. Hubungan sama gue apa lo S1 apa enggak? Gue bilang kemprol. Kesel gue. Wah gue bilang emang udah attitude-nya bad banget, jelek banget. Baru kali ini gue namanya isi bensin. Terus yang salah bukan gue juga maklumin kalau misalnya memang pledor kayak dia apa namanya nggak konsen karena mungkin capek apa gimana, gue maklumin. Tapi kalau misalnya dia punya sikap, punya attitude yang baik, kita juga kan sebagai customer pasti oke aja gitu loh ya, maklumin. Oke mbak, nggak apa-apa, ini udah dianya oke lah, capek dia nggak ada attitude, nggak ada SOP-nya sama sekali, emosi gue. Akhirnya udah gue keluar, terus SPV-nya bilang gimana pak, udah pak, udah mas, tapi dia gayanya memang begitu ya, minta maafnya cuman gitu apa segala macam, tolonglah mas, biar gimana pun juga yang namanya begini kan berhadapan dengan customer, nggak semua customer harus ngertiin pegawai yang begitu mas. Paling nggak SOP-nya lah dipakai, jangan sampai nggak dipakai SOP-nya. Ya pak, saya minta maaf, ini SPV-nya. Ya udah kalau gitu saya juga minta maaf udah mengganggu waktunya mas, saya ini pergi. Bangsat ya kan. Mbaknya lagi PMS kali bang, siapa yang sakit? Bini gue yang sakit, fix orang dalam ya kan. Kebanyakan main lato-lato mbaknya, anjir gaji buta fix ya kan. Mbaknya kebanyakan gula, semoga Krisenteng jodohnya amin. Awal kena GERD kenapa bang? Apa ada riwayat penyakit yang sama pas habis ini, habis apa, habis sesar dia suka GERD gitu. Baru sekarang nih yang ibarat kata tingginya dia sampai pingsan. Capean iya, telat makan iya, kayak gitu. Sehat-sehat mi, thank you Xavier. Bang Ami tampan banget gimana? Atau jual PC bang gimana? Bujuk harga udah kayak plesiran ya kan. Bakso satu mangkok mie campur gimana? Kerja di penangkaran Dugung gajinya berapa bang? Penangkaran Dugung nggak tuh awal kapan ketemu Chris bang? Nggak ketemu, chat doang. Semua Chris yang tinggal banyak kebanyakan gula anjir ya kan tuh. Gue sumpah, gue kesel banget kalau kalau sampai minimal nggak ditegur atau di punishment sama atasannya sih, berarti emang payah manajemennya. Cocok kerja di Karen Dinner, emang kayaknya sih. Namanya juga bang macam-macam sih. Nah gini loh, gue juga kan orang lapangan. Dulu gue kerja di lapangan, gue lebih besar di lapangan. Gue jadi sales iya, sales otomotif iya, gue jadi tim leader di Lombok dulu iya ya kan, ngawasin apa SPG kan, SPG semua juga gonta ganti, nggak cuma satu tok itu doang tim gue. Kadang ntar di apa, di shift untuk uh, timnya, ntar gue megang tim 2, ntar gue megang tim 1 kan kayak gitu. Ntar ada lagi yang misal ada SPG-nya keluar, masuk baru lagi kan, gue harus mengerti keadaannya juga kan, attitude-nya apa namanya, sifatnya gue juga harus maklumin gitu loh, gitu ya. Macam-macam, makanya gue bilang kan macam-macam semua sifat orang, tapi kita juga nggak bisa menuntut orang itu untuk ngikutin sifat kita seperti apa. Kita sama-sama ya saling, itu dia adanya SOP. SOP itu fungsinya untuk apa ya, itu tujuannya. SOP dipakai buat apa ya, buat ngelayanin customer. Apalagi dia bertatap muka sama berbagai macam orang, apalagi dia tiap menit tiap saat itu dia ketemu sama bermacam orang, berganti-gantian orang gitu loh. Nah fungsinya apa SOP ya, untuk itu gitu. Makanya lu juga kadang suka sebel atau gimana kalau buka pintu, selamat datang di Alfamart, selamat datang di Indomaret, selamat datang di Alfamidi, selamat datang bla bla bla. Kan itu namanya SOP ya kan, SOP dari setiap perusahaan masing-masing gitu. Cara isi pengisian bensinnya gue nggak ada masalah, dia isi bensin dari nol ya pak, ada membernya, ada, masih enak. Pas gue ngasih duit terus dia bilang udah nggak, udah apa namanya, dibilang saya nggak megang duit, langsung kayak kesannya kayak ngejudge gue, wah mau nipu nih, jangan-jangan dia pernah ketipu juga sama orang lain gitu loh.
pernah ketipu juga sama orang lain yang dia nyebabin dia mungkin kepotong gaji atau gimana ya kan, tapi seenggak-enggaknya lihat juga orang itu gitu loh. Masa iya sekarang malu-maluin kan gini loh, gue isi bensin cuma 30.000, motor gue motor gede, helm gue helm harga sejutaan ya kan, isi bensin 30.000 terus gue mau nipu, kan nggak gitu konsepnya ya kan. Nggak langsung menjat orang, yang gue sebel tuh ngejat orang jelek apa langsung, wah lu mau nipu nih, lu mau bohong nih, bukan gue yang megang, gue mau disalahin, gue bla bla segala macem lah. Orang gue udah ngasih duitnya, untung ada CCTV, kalau nggak ada mati gue, mau ngebuktiin gimana, kamera dari mana. Mbaknya udah gitu ngototnya luar biasa gitu, ngototnya lebih ngotot dari gue gitu. Gimana cara gue mau lah, gue jadi kayak orang cengok gitu loh, kayak orang bohong gitu. Jadi pokoknya gitu bang, pokoknya gitulah ya, nama juga itu orang habis kerja kan bisa aja capek banget, iya ngerti, ngerti. Semua pekerjaan itu ada resikonya, ada resikonya apa ya, itu capek kerja, terus juga entah ada kesalahan ya ada gitu. Tapi kan yang gue bilang SOP-nya loh, ini lu ngerti SOP nggak sih, apa lu nggak tahu SOP gitu, lu ngerti SOP nggak? Kalau lu nggak ngerti SOP berarti eh, lu lu belum bisa dibilang ya kayak gitulah ya. Kalau untuk SOP, secapek apapun karyawannya diomelin bad mood apa segala macam, itu tetap harus menjalankan SOP. Apalagi lu ketemu sama orang lain yang berbeda-beda tempat, berbeda-beda orang, berbeda-beda sifat, kan gitu loh, gitu ya. Itu harus dijalanin, nggak boleh nggak. Lu misal kesel apa gimana, ya tetep lah. Yang namanya bisnis begituan, lu ya ke contoh waiters, yang contoh eh, apa namanya pramu pramudia, pramu apa sih, pramugari ya, pramugari apa ya begitulah ya. Well, tetap kan itu SOP, ketemu orang-orang banyak ya kita harus inilah, kita harus harus ya harus mau nggak mau ya profesional gitu loh. Urusannya duit nih, bukan cuma attitude, dia ngerti urusannya duit. Masalahnya sikapnya itu, kalau misal gue salah ya gue salah mbak, gue bukannya apa ya gue salah, gue nggak apa, duit dia ternyata di kantong. Maksud gue jangan begitu, jangan ngebentak-bentak, intinya jangan ngebentak-bentak. Jangan kayak orang, lu tau, lu kalau ngeliat Avi sebel nggak? Nah tuh mbak itu kayak Avi gitu sikapnya, sebel nggak? Nah gitu. Kalau lu biasa kayak misalnya yang kerja berhadapan dengan customer gitu, pasti lu dituntut untuk profesional, untuk yang namanya lu harus sesuai SOP gitu ya kan. Lu kesel nggak sekarang? Nah 11-12 sifatnya kayak Avi, udah gitu aja deh intinya ya. Kalau lu nggak percaya monggo silakan gitu. Sifat orang macam-macam itu ya, jangan dijadikan pemaluman untuk tidak profesional dalam melakukan pekerjaan tuh ya kan. Capek sih pasti ya, tapi ya jangan di blame ke customer lah, kasihan juga customernya nggak tahu apa-apa kena marah. Nah itu dia ya kan. Itu yang makanya gue kemarin tuh udah tuh gue bertubi-tubi tuh, gue lagi ibarat kata gue lagi semaput masalah duit, lapar apa segala macam ya kan, lagi banyak ujian, gue isi bensin, ada lagi ujian, nyampe ke Cilangsi ada lagi ujian. Lengkap kayak ujian gue tuh di hari itu tuh. Sampai astagfirullahaladzim, gue keluarnya pun juga ya nggak seperti kayak orang-orang sombong, orang tengil apa yang emosi, yang gue geber-geber motor di pom bensin, enggak ya. Gue keluar juga nyalain motor juga biasa, jalan juga nggak langsung kalau karena kesel gue terus ngebut gue geber di situ, enggak. Gue juga di situ ngeliat juga kondisinya ya kan. Yang penting masalah udah clear, nggak langsung gue tanggal apa gimana. Kan ada orang yang misalnya itu udah ya oke dia bener, tapi over ini tuh nggak lo, berlebihan. Ada kan yang begitu, gue enggak, gue aja sopan keluar gitu loh, gue tetap pakai attitude, gue tetap pakai etika di mana pom bensin ya, gimana kita setempat selayaknya. Makanya kan ada yang namanya kalau di tempat orang lain ya, jaga sikap. Orang tua kan masih selalu ngomong gitu kan, jaga sikap ya gitu.
Ya itu fungsinya gitu ya kan. And namanya attitude bekerja tapi masih bawa masalah pribadi gitu sih bang. Iya itu dia sih. Tapi seenggak-enggaknya maksud gue profesionalnya lebih diinin, SOP-nya lebih ditingkatin lah gitu. Orang dia sampai bilang, orang banyak kok pelanggan sel saya yang ngertiin sikap saya begini, memang saya mau begini lah. Gue bilang lah, emang iya ya? Emang gue nggak tahu lu, gue nggak kenal lu siapa, gue harus maklumin lu, gue pelanggan sel bensinnya bukan orangnya. Gue pelanggan Pertamina bensinnya, bukan lu ke Shell, lu ke Pertamina, lu ke Vivo, ya kan? Yang lu tuju apa? Ketemu orangnya gitu? Enggak kan? Lu tujuannya mau isi bensin kan? Lah gue juga sama. Gue pelanggan Shell, gue sebagai konsumen Shell, customer Shell buat ngisi bensin. Gue ke Pertamina, ya gue sebagai customernya Pertamina buat ngisi bensin, ya tujuan gue untuk ngisi bensin. Gue pelanggan setianya Pertamina ya, bukan per orang loh, bukan orang yang kerja di situ, kecuali memang teman dekat atau teman kerja di situ baru deh lu paling mampir nggak isi bensin, cuman nimbrung atau jemput, atau itu adalah cewek lo atau itu adalah pasangan lo, baru lah. Gue bilang kenapa gue jadi harus ngertiin sifat lo nih, kenapa jadi nyambung ke sana kemari. Afi ada 11-12 sama Afi kalau Afi kan kalau misalnya itu iya gue nyanyi mang nyanyi kan mi jadi gini mi ini mi gitu. Nah hampir lah gue bilang, wah gue sampai dia keluar gue bilang semprol, sampai dia nyebut ini saya satu, hubungannya apa, gue nggak nanya lu pendidikan S1 apa gue attitude bego. Itu tuh sama Shopee. Aduh bang Amil, lu punya saudara nanya Fahrul nggak mirip, soalnya kayak temen gue nggak. Lo jelaskan aku apa yang terjadi, gue telat, dia telat. Enggak sih, nggak lagi makan kan bang, nggak, udah kurang pressure-nya, kebanyakan kerjanya karena butuh, bukan pride kerjanya ya. Yang jelas sih intinya jangan gini loh. Untuk masalah kebutuhan apa, tiap perusahaan kan juga beda, itu urusan internal ya. Kalau gue di sini cuma pelanggan bensin doang, gue cuma ngisi bensin. Ada kesalahpahaman di masalah isi bensin, gue udah ngasih duit tapi dia kayak nggak fokus gitu. Kalau dia bilang dia nggak nerima duit gitu, salah pahaman di situ, dia nggak nerima duit padahal gue udah ngasih duit. Untuk masalah dia mau ada pressure di kantor ya, masalah dia ada ini di situ, itu urusannya dia, internalnya dia gitu loh. Kita kan ke sana bukan yang pengen dengerin orang curhat kan. Kita datang ke sana, mbak lagi ada masalah mbak, kan enggak gitu. Kita ke sana kan, mbak isi bensin 50.000 kan gitu, isi bensin 20.000 kan gitu. Habis itu dicabut gitu kan, gitu. Udah tuh gue bilang aduh, ada aja gue bilang masalah, udah gue jalan aja, suruh si Afi ciumi biar mimpi buruk. Aduh, itu makanya gue bilang ya ampun, kalau misalnya mungkin gue tipikal mama yang gila sosmed kali, mungkin dikeluarin handphone terus dikasih dia di itu kali ya, masukin ke TikTok apa segala macam. Gue nggak sampai kepikiran ke situ, mau gue viralin lah ini lah, enggak, karena gue pikir buat apaan kalau misalnya kenyataannya juga pressure ya makin gede, kasihan juga di mbaknya, pegawainya gitu loh. Ntar kenapa terus sampai kehilangan pekerjaan pula kan, nggak ada lagi masalah-masalah apapun itu ya lobet kan. Gue kan di sini di dekat apa, ada suara nggak, gue deket chargeran kan gitu. Yang gue nggak apa, yang intinya tuh yang gila inilah ya. viralin ya kan. Gue cuma mau pengen selesai aja masalahnya, itu juga nggak mau ada masalah lagi. Intinya cuma satu, gue cuma minta maaf. Iya gue salah, iya pak, minta maafnya juga bukan berarti gue juga jadi kayak aja gitu, enggak. Minta maafnya kayak
iya pak, saya yang salah, saya teledor nih pak, maaf ya pak. Atau misal gue yang teledor, iya pak, maaf pak, ternyata dicari saya, maaf ya mbak, duitnya ada di saya, maaf pak. Udah gitu, intinya gue minta maaf dan gue udah kasih senyuman juga gitu, itu doang aja intinya. Gue bilang kok jadi begini, bego, kok jadi begini endingnya gitu. Tapi kalau nggak digituin nanti terulang lagi ke pelanggan yang lain. Nah justru itu makanya kan tadi gue bilang ke SPV-nya atau ke penanggung jawabnya, mas tolong mas jangan sampai ke pelanggan lain kayak gini mas kejadiannya, bahaya, kasihan. Gue gituin juga. Nggak enak kan masalahnya gitu. Kalau misalnya sampai kejadian ke pelanggan lain, terus ya mungkin pelanggan lebih fatal lagi dari gue yang bisa sampai dia entah itu apa, dia sampai gimana ya kan kasihan juga si yang ininya, pegawainya. Karena kenapa jadi terintimidasi juga sama customer yang lain gitu loh. Gitu makanya gue sampai gue bilang nggak bisa nih begini nih, nggak boleh dibiarin. Jangan malah jadi kayak gue ngikutin kehendaknya dia dengan sifatnya dia seperti itulah. Emang gue teman lu, mau kata gue kesel mau ketemu sama lu, mau kenalan sama lu, mau ngobrol sama lu, mau kenal lu kayak gimana sifatnya. Enggak kan, gue isi bensin ke pom bensin, fungsinya gue buat isi bensin udah toh gitu, selesai, bayar, yang penting gue bayar, udah gitu loh, pergi, nggak mau tahu gue urusannya gitu. Sigma mungkin tes kayak Sigma gimana? Chris Life bang, aku pamit dulu, pindah stream, bye bye, thank you. Ya kali ke pom bensin nyari semen ya, makanya kan ke pom bensin itu kan bukan nyari semen, isi bensin, itu dia. Masa ya gue harus mahamin sifatnya dia, mengenal sifatnya dia seperti itu kan. Dah gue isi bensin setan, gue customernya pelanggan pom bensin Shell, pelanggan pom bensin Pertamina kan kayak gitu, OVO. Gue mau ke tempat bahan bakar SPBU, fungsinya untuk isi bensin gitu loh. Kalau Chris Live nih gangguin lah bang, gangguin apaan, orang gue pakai handphone gimana caranya. Gue lagi live juga ya kan, kalau misal gue ke WhatsApp live-nya stop gitu. Ini aja gue split screen ya kan, split screen yang atas untuk live streaming, yang bawah untuk Saweria gitu. Enggak, bentar Rod, statistik, bentar Rod, konsep tuh gimana ya Rod, otak gue jadi pusing nih Rod ya kan gitu. Di YouTube ada bang, search aja nanti muka Sigma ya bang, kayak muka Sigma gimana yang pakai HP satunya lagi mana? HP gue cuma satu, enggak dua handphone gue, satu handphone doang. Handphone mana lagi, handphone orang gue pakai. Siapa yang sakit nih? Istri gue lagi dirawat gitu. Makanya tuh lain kali mungkin itu sih, itu keluh kesah gue ya, bukannya gue kayak gimana ya. Itu keluh kesah gue yang kemarin gue alamin di sana sepanjang jalan sampai ke Cilangsi lah ya. Guys buat istrinya, thank you Alfian gitu. Sekarang jam 9:30, gue pengen ngopi tapi kulonya jauh. Coba sembuh ya, ente juga istirahat nih, jangan sampai yang jaga juga ikutan sakit ya. Doain aja sehat biar supaya biar supaya guanya juga
nanti bisa aktivitas lagi gitu. Doain aja. Tapi Kenangan deket sini. Bang, ini nanti lu nginep di rumah sakit apa pulang ke rumah? Nginep di rumah sakit gua. Dari kemarin gua nginep di rumah sakit. Baju aja belum ganti. Ya kan? Baju belum ganti. Jadi gue mau pulang ke Jakbar dulu ya kan, ke Joglo dulu. Makanya gue berdoa mudah-mudahan besok udah bisa pulang, udah sehat bini gue. Jadi istirahat di rumah lebih enak gitu daripada di rumah sakit kan. Rumah sakit gitu. Ini juga malam ini gue nginep lagi di rumah sakit. Gue nggak tahu sih pulang malam atau gimana gitu. Kayak gue masih ngambil baju sih. Jadi Taraat cuti dulu, gue libur, gue minta izin ke Taraat kemarin. Kata si Taraat sih ya selesainya aja lu di sana gitu, sampai si Firly udah di rumah kata dia gitu. Cuman gue sebenarnya nggak enak karena kan gue juga ada tanggung jawab gitu. Anak di rumah sakit, anak mah di rumah ya kira-kira aja anak dibawa ke rumah sakit, mana boleh. Terus juga kan kasihan, ini rumah sakit bukan rumah sehat. Ini rumah sakit kan banyak orang sakit kan ya. Anak gue ntar ketularan, kasihan gitu. Mendingan ya di rumah aja kan gitu konsepnya gitu. Aduh, kayak tuh di situ tuh Kopi Kenangan kurang sih kalau gue bilang. Lu mendingan Kulo jauh sih motor. Halo. Iya, Pi. Ami ada nih lagi lah. Kenapa? Oh, ya udah nih Aminnya nih, coba ngomong dulu. Kenapa? Papi. Halo, assalamualaikum. Ya Be. Ah. Oh, enggak buat itu, buat di rumah aja, buat mami sama Iji atau papi. Ya, ini Ami turun ke bawah. Bawa Ya, aja Be. baju kotor sekali. Ya. Ya udah Ami ke bawah ya, Pi. Bawahnya. Bawa baju kotor. Iya, biar dicuci Mami. Apa nelfon lagi? Halo. Iya udah mendingan, tapi mau ke atas dulu. Apa besok aja? Ya, lu istirahat ya. Udah tutup serius loh. Mau berobat nggak sih bang? Gimana? Bentar. Kalau lihat rumah sakit jadi inget waktu jagain kakak gue bolak-balik Cibubur, Tebet ya kan. Bentar ya guys. Ya. Bentar ya. Ini 3. Ah. Nggak lihat. Tergantung kan. Kalau nggak lihat mau data kalau 3. Ya ini. Nah, baru 1. Kan cepat aja.
padahal guys gue nyamperin. Gue tadi di lorong kan takut berisik, gue ngoceh-ngoceh nggak enak ditegur ntar, terus juga turun ke bawah ada security segala macam, jaga privasi aja. Katanya Firly suruh bawain baju kotor. Oh iya. Ini udah ada semua, Pi? Apa? Ada semua. Oh ya udah. Baju kotor nih. Ya. Ya wes, hati-hati, Pi. Sama kan? Tadi sih makan situ warteg. Wartegnya enak, murah. Ya buat malam. Iya. Tahu kalau Firly boleh makan, Firly makan ini ntar. Kalau boleh. Isi bensin mana situ? Ini. Ya, Pi, hati-hati, Pi. Waalaikumsalam. Udah tutup ya, Rot ya? Iya, udah tutup. Kalau lihat rumah sakit jadi inget. Aku bolak-balik ya kan. Cibubur, Tebet, Villa Nusa Indah tiap hari, gila. Villa Nusa Indah yang di belakang Cibubur itu kan ya. Sampai 2 minggu jagainnya. Jauh juga ya. Itu kayak bener-bener touring gitu loh. Orang sakit di rumah sakit nggak disuruh pulang aja, bang kan lagi sakit ya juga ya, cek baterai, udah aman. Mi ya kan, Ami bukan Pi. Mau dikasih angpau, dikasih nasi gua. Lucu mana cu, ya kan? Kita memandangi jalanan di malam hari, ya kan? Kopi pada tutup sudah. Gue bawa tentengan. Sebenarnya di belakang sini sih, di belakang rumah sakit ada kopi, ya kan? Dan kopinya itu, aduh kok burung sih. Kopinya itu ternyata yang jaga PC Taraat. Waktu itu gue sampai diajak, bang sini dulu bang, bang Ami kan, bang sini dulu bang, ngobrol-ngobrol bang, foto bang. Gila, PC Taraat di mana-mana, Mek. Di Kopi Kulo juga waktu itu yang di dekat Ciledug itu, belakangnya belakangnya Toyota Universitas Budi Luhur, ternyata yang jaga juga yang itu Pensetara Art juga gitu loh. Banyak Pensetara Art jadi bartender, ya kan? Bartender bukan sih, ngopi beliin. Apa? Bang ikut kemana? Hati-hati Mi, live-nya ceria-ceria, mata lu ceria. Kita lihat, hati-hati HP Mi. Ya, thank you ya udah diingetin. Gua hati-hati. Ini tangan kanan gue megang apa? Megang kotak nasi, tangan kiri gue megang handphone. Ada sih di sebelah belakang rumah sakit nih, yang tadi masuk pintu samping. Kopi situ, cuman gue nggak tahu deh. Masih buka apa belum? Masih buka apa udah tutup maksudnya? Cakep. Tadi aja gue kenapa nggak ikut si Papi ya, ambil motor ya, daripada tutup. Kopi McD suka nggak? Kopi McD kimia semua, Rut. Rasanya kalau udah nggak ada es batunya aneh. Tadi aja ya, kalau Pulau sih gue nggak tahu, kayaknya baru setengah 10, jam 10-an biasanya dia tutup deh. Belum sih, nggak ada yang 24 jam, nggak McD, Burger King gue nggak tahu 24 jam apa enggak tuh.
Kalau dulu itu mie, taruh dulu mana? Kita turun ke bawah gitu. Jalan-jalan malam gitu. Ngeri sih. Karena bukan daerah gua. Kalau daerah gua tahu mana yang rawan mana yang enggak. Kalau di sini gua nggak tahu rawan mana apa enggaknya gitu. Gila, baru kali ini gua live nggak jelas ya. Baru kali ini gua live nggak jelas ya. By the way, gua live di handphone gini ada iklannya nggak sih? Ya lo lagi baterai gua. Bukannya dari dulu nggak jelas bangke. Lumayan lah daripada gabut kan, iya sih. Sekarang password yang 25 jam 25 jam. Kan sepi ya. Kenapa harus ada suara tweet ya? Emang kopi apa bang biasanya rasanya? Kopi kulo biasanya gua kopi kulo extra shot. Biasanya gitu gua. Oh iya kan anda premium ya. 25 jam tuh 25 jam gua baru tahu gitu loh. 25 jam 24 jam hari. Bukan 25 jam. Kopi kulo extra shot bang. Extra shot ya, bukan extra jos. Gak perlu saweria sirin. Gak perlu saweria sirinnya lagi udah dikagetin live ya kan. Bangke. Di situ rata-rata aman semua bang, yakin lo. Yakin lo rata-rata aman. Kalau gua kopi kulo extra shot udah gitu doang, nggak ada pakai apa gulanya gimana gulanya ya biasa, esnya ya standar kayak gitu biasanya gua kalau udah pesan di kopi kulo mah udah tinggal bilang aja kopi kulo extra shot udah tuh langsung dibikinin. Lagi nungguin apa? Lagi nungguin ini nih. Tante-tante kali aja ada yang mau nyulik gua. Kali aja Dek, berondong ya Dek. Enggak, saya udah punya anak sama bini gitu. Tante kalau mau ngasih duit aja tante. Nggak usah culik saya tante, kan gitu kan enak gitu. Mangkal daerah mana mi bangsat? Gue iya kayak udah orang mangkal ya. Balik ah. Kasih api aja. Iya dibawain tuh box. Oh kamera gue buram gini ya. Ntar kita turun lagi aja lah. Yang nggak aman tuh pas di jembatannya bang. Kalau malam-malam suka ada yang nutupin matanya buat makan, serius lu. Bentar gue masuk dulu. Extra shot atau espresso double kami yoi espresso double. Jadi kopi kulo extra shot biasanya gue gitu sih, enak soalnya kopi kulonya. Bukannya promosi ya, tapi sayangnya di mana di pom bensin sini nih tutup, bangkrut. Ini momen-momen Bang Ami ngumpet-ngumpet lagi bangsa. Habis gimana ya kakak? Aku kan gabut di sini, depan komputer enggak. Ini aja gue pakai mobile data ya udah. Yes.
Lantai berapa Bu? 3. 3 juga. Yuk, makanya. Karena kan hitungannya live begini kan ya kadang-kadang bisa terima kayak misalnya privasi lah intinya lah. Dalam menyangkut keprivasian Ruti gitu. beliin kamu kopi. Hah? Ruth, kamu suka kopi apa? Ruti mau ngasih beliin kopi? Jangan. Nah udah kopi kulek rasa. Hai. Gila Rut, lu baik banget Rut, beneran Rut mau beliin Rut. Mana Ruti juga di situ? Ada tadi nak pantesan dia nanya-nanya. Gue pikir cuma nanya-nanya biasa aja gitu loh. Karena kesukaan gue apa gitu. Ya kan? Mi mau nanya kok bisa demen main flight simulator atau bus simulator, emang demen aviasi plus bus mania atau gimana? Pertanyaan yang sangat bagus. Oh, makan nih. Apa? Masih Dalamnya ada apa nggak cemilan? kan gue udah tahu kan pasti bini gue bakalan mengkonsepkan seperti itu sih. Kenapa? Tadi di bawah paling ini Firly ini makan. Iya kan? Ih, enakan ini. Tapi ada sambelnya. Jangan, kalau sambal ayam aja tuh ayam. Nasi kuning tuh, ini kayaknya ini nih. Nyonya Suketi. Nyonya Hendrawan. Biasa itu. Paremon beli. Iya. Enak kan tuh. Makanya. Makan berdua aja. Kamu aja kalau mau makan habisin. Enggak apa-apa. Kamu kan masih sehat. Perutnya harus, tapi jangan yang pedas-pedas. Kalau bisa sisain jing. Oke, mana? Iya nyet, ntar sisain. Kamu aja nih. Enggak, aku masih kenyang. Tadi alhamdulillah enak kok makan. Gitu. Kenapa? Papi banyak tadi. Bawa banyak, Papi. Ada berapa? Kanan kiri karung gede. Ya Allah suka. Enggak, depan doang. Bawa banyak. Kok saya ngiler ya kan boxnya Nyonya Hendrawan di sama Papiku. Papi. Gitu. Kan tadi itu kenapa gue demen banget sama flight simulator sama bus. Sebenarnya bus nggak demen juga sih, cuman karena device-nya aja yang udah gue butuh steering wheel, ya kan. Kalau flight simulator kan udah bini sama bini tercinta tuh set stick, walaupun sebenarnya gue pengen beli yang joysticknya juga gitu, yoke gitu. Tapi alhamdulillah gue punya set stick gitu. Gue senang karena apa ya? Karena kalau di flight simulator konsepnya itu hampir sama kayak pesawat asli dan nggak bisa kayak kita langsung nyalain kayak di GTA. Itu dia yang gue bikin jadinya, wah kayak gini tuh. Ininya seru juga ya. Gitu. Walaupun kalau misalnya orang yang awam, apa sih cuma take off landing doang, apa serunya sih? Nah, malahan yang aviasi yang suka-suka dunia aviasi begitu, malah mereka nunggunya pas saat take off dan landing atau pas saat cruising juga. Entah turbulence take off-nya, entah landing turbulence, entah bisa smooth atau gedabruk kan. Kalau gue keseringan dabruk tuh gitu. Terus juga untuk nyalain mesinnya, nyalain ini itu banyak banget prosedurnya, itu makanya gue jadi suka banget sama si pesawat gitu. Makanya wah gila keren juga nih. Terus kalau misalnya mau kayak misalnya mau nyalain mesin mesti nyalain apa dulu. Terus kalau misalnya kok bisa sih pesawat tahu tujuannya dari sini dari A ke B, gimana sih caranya? Itu yang makanya gue langsung wah gimana sih caranya tuh ya. Itu oh gitu tuh caranya ngisinya ada namanya FMC atau MCDU, ngisinya di situ. Oh gitu cara ngisinya. Oke. Terus untuk take off-nya kan orang kalau misalnya biasa rata-rata yang misalnya nggak ngerti, yang awam main take off aja di landasan, nggak pakai flaps, nggak ngatur speed, nggak tahu course headingnya berapa, nggak tahu untuk transition altitude-nya berapa, terus nggak tahu untuk kayak misalnya climbing to level berapa, cruisingnya flight level berapa kan gitu. Orang nggak tahu, cuma main sembarang take off aja. Nah dari situ juga gue
penasaran juga gimana sih kok bisa sih begini, nggak ada overspeednya, nggak ada ininya, nggak ada itunya. Ternyata settingnya di sini juga, di MCDU, di settingnya di FMC, settingnya di MCP, settingnya di flight director, navigation flight director juga, segala macem kayak gitu. Makanya gue disitu wah gitu tuh ternyata cara take off-nya seru juga. Terus untuk landing, orang kan kalau landing gimana sih, udah tinggal cari aja lo bandaranya gimana. Ternyata ada lagi prosedurnya untuk landing, kayak misalnya nentuin approach landingnya, terus landingnya mau pakai runway berapa, ILS kah, itu runway-nya pun juga itu dia yang gue bilang sistemnya ILS kah, navigation kah, atau pakai airnav, pakai VOR atau pakai apa itu ya kan, VFR kah, kayak gitu tuh. Makanya gue bilang oh gitu tuh caranya tuh, buat gue di wah makin tertarik lagi. Seru juga ya ternyata ya. Terus dari situ udah approachnya, terus final approachnya, landingnya, nentuin nanti landing mau pakai landing. Orang kalau awam kan main landing gitu aja. Nah ini landing mau pakai flaps berapa, kecepatannya berapa, speednya pelan-pelan ya, speednya berapa, terus apa namanya, course heading runway-nya berapa, elevationnya berapa. Itu gue jadinya kali wah keren juga ya gitu. Itu yang gue jadi suka gitu sama yang namanya gue game flight simulator. Udah gitu ditambah lagi serunya lagi, kita bisa terbang selayaknya kayak pilot beneran dengan dibantu third party-nya itu kayak IVAO atau VetSim. Kita komunikasi kalau misalnya ada tower yang aktif, kita bisa komunikasi. Misalnya di Jakarta kita komunikasi sama tower yang aktif, multiplayer jatuhnya itu, tapi beneran prosedurnya sesuai dengan aslinya. Itu dia wah udah gitu ditambah lagi yang bikin gue makin seru lagi, bisa sharing cockpit. Makanya gue bisa sharing cockpit sama si Michael. Itu makin seru, berasa kayak pilot dan co-pilot nerbangin satu pesawat gitu. Itu di situ ya kan, makanya gue suka banget. Nah kalau untuk bus paling cuman ya kita muter-muter ngobrol-ngobrol gitu doang, sama suaranya aja bus, suara engine-nya, suara ngeremnya, suara kriet-krietnya, itu doang sih satisfying di suaranya aja, sama nyetir drivingnya aja udah gitu doang gitu. Buat aku aja kalau nggak ada yang makan Kamu suka dimakan. susu nggak? Susu apa? Suka pakai susu nggak kopinya? Kan kalau kopi Kulo extra shot udah langsung begitu aja ya. Susu bukan kopi pure, kopi penuh sih. Ruth mau beliin apa sih? Nggak tahu. Video call nih. Kok saya ngiler dia gitu dimakan bini gua. Simulator begal pesawat ada nggak ada ya kan. Mi mau jago FS berapa lama jadi pemula. Ruth lu serius Ruth mau beliin Ruth? Ngangak, gua kira lu nanya doang. Wah kalau kayak gitu gua minta bas lah. Berak Ya kan? lu nggak tahu diri. Enggak serius. Dia di cengenges. Hah? Di kelaku. Oh udah tutup. Ya udah bas aja lah. Hah? Nomor 4 aja basnya. Anjay. Dia ngeliatin bang. Dia ngeliatin. Aduh. Ini lu mau beliin apaan emang? Kecil amat. Hah? Kopi dari hati. Oh, kopi yang itu. Oh, dari hati. Fansmu. Yang paling dalam. Yang fansmu yang Madland. Mual nanti. Bangke mual. Kopi iya gue kopi itu lah kayak kopi gula nggak jauh dari kopi susu yang sih. Fansmu. Kopi gula aren gitu sih. Kayak gitu sih. Serius nih mau beliin. Tahu nggak Ruth? Ya udah nggak mau ya. Bas aja lah bas. Tahu nggak? Yang sakit aku, yang sering tidur dia tahu. Ya kamu kira Ruth, gua kagak tidur seharian ya Ruth ya. Gua mau tidur di sini Ruth. Kalau mana sih? Gua pengen tekin, nggak ganti lagi. Tuh. Makan. Gua tidur di sini, leher gua kecetit-cetit, badan gua bertekuk-tekuk. Ya kan? Gimana gua nggak sering tidur? Udah gua nganga-nganga, gua bilang, suster sama dokter datang. Ya sus, gimana sus kalau gitu? Gimana? Sampai tadi ya kan, sampai susternya bengong, peragain itu apa?
cara untuk pakai hand sanitizer yang bener. Gue lagi tidur kata ya. Terus dia bilang apa, coba ini gini ya Pak, praktekin untuk ininya ya Pak, hand sanitizer ya. Oke, ini Pak Bapak pakai. Gue belum sadar, otak gue langsung gue pakai di tangan, apa langsung gue usap-usap di tangan. Pak, kok dipakai? Oh iya, kan mau praktekin ya. Maaf sus. Iya nggak apa-apa. Jadi gini Pak pakainya. Hah? Mata lu, emang kata gue kuntilanak. Barangan kalau ngomong lu ya. Iya nih. Di rumah sakit ini. Ya udah deh. Ini yang aku begini loh yang. Tadi aku tangannya sih lagi makan. Duh. Apa? Enggak. Ladies first. Ladies story. Baru ini makanannya enak, tadi nggak enak. Yang rumah sakit kalau makanannya enak, orang pada betah di rumah sakit, nggak mau pada pulang. Sakit ini tanganku sebelah. Ya udah kan ditaruh di paha situ. Paha kamu gede buat apaan? Anjir sembarangan kalau ngomong lu. Kan gitu ya kan. Ya udah Rut, makasih ya. Rut, Bang Amin lu tahu lu nggak ngerti lu. Rut, makasih Rut, beneran nih kopi Rut. Kopi guys. Paling kasbon akhir bulan ya Rut. Nggak, kasbon gue banyak nih, kasbon gue nih. Hah? Oh iya ya, konsepnya gitu ya. Nggak jadi Rut, makasih ya Rut. Nggak jadi Rut. Gue ngemilin aku aja botol-botolnya ya. Biar kesat di live make. Seriusan nggak gitu ya kan, itu mandi lumpur. Kalau ini kan gue makanin botol. Iya, mentang-mentang di dalam rumah sakit, kalau kenapa-napa langsung dioperasi ya gitu ya. Gitu konsepnya. Lu di kamar mandi kan ada shower, kamu nggak bisa di shower. Apanya? Kamar mandi ada shower. Oh iya nih. Ntar kamu live sambil di shower. Ada shower di atas. Kamu lah sambil live aja ya. Mana? Minta sedekahnya di rumah sakit kamar mandi gitu. Nggak gitu sih. Mi jago main FS berapa lama dari pemula, dari 2015. Dabrok ada jalan ninja game. Dulu sih nangis. Gabrok ada jalan ninjanya Bang Ami, yo iya kan. Saat butuh kan plat kendaraannya PK apa gitu ya kan. Tapi punya sosmed kayaknya nggak ada deh, bukan kulo ya kan. Ya jahat, nggak kulo. Kalau Bang Ami berujung Pak ada sponsor ya kan. Derita tidur di rumah sakit ya begitu Mi. Nih kalau lu nggak percaya ya. Nih kalau nggak percaya aku tidur. Nih apa? Ngapain sih? Nih tuh. Terus bisa ngeliat di live ya. Ngapain ngebobo happy? Tuh, gue tidur begini, tuh, ya kan? Praktekin, nih, nih, coba yang, coba pegang yang, nih, praktek nih. Duduknya kayak banci lo. Emang begini posisi tidur gini, diem aja, gue melurusin, ya kan? Goblok. Kamu gimana? Coba, ayo. Terus gue tidur sandaran gini. Gue begini aja. Diam aja. Ya Allah. Ya kan? Gue gimana? Susah. Ya Allah. Kalau ada suster dokter datang. Iya. Ya dok. Ya sus, kenapa? Oh iya. Udah gitu. Ya kan? Ya. Ya gimana ya? Oh, ya. Ya makasih ya Pak ya. Ya Pak. Ya. Oke. Lagi gitu. Gimana gue gak pegel badan. Gitu. Ya. Udah aku makan dulu. Hah? Ya lu siapa suruh nangis? Gak ada yang suruh nangis. Oh gua. Enggak, gue bingung nih masalah 2 handphone nih. Gue mau gimana? Bagi 2 gimana? Lu begini aja lah, tatap-tatapan aja lah. Gitu ya kan, konsepnya. Nih, Rut, makasih Rut. Kalau pesannya sakit. Kalau gue dibeliin itu, dibeliin kopi Rut, sekarang Rut jangan lama Rut. Lo udah nggak tahu diri lo ya, gue aja marah-marahin Rut. Enggak lah, bercanda.
gitu ya kan. Ada. Oh my. Kan tanganmu gitu derita tidur di rumah sakitnya gitu nih, emang gitu ya kan. Gimana coba. Intinya cewek selalu kanan ya kan, keren kan. Satu lagi live, satu lagi video call, keren ya kan. Kalau makanan di rumah sakit enak berarti salah kamar kali, jangan-jangan itu kamar hotel. Makanya gue bilang sama bini gue, makanannya nggak enak. Kalau mau enak lu ke restoran. Aku juga mau live Apaan? Instagram. Waduh, di live Instagram. Kalau misalnya mau makanan enak ya jangan di rumah sakit sono. Kalau misalnya pada enak makanan rumah sakit pada betah nggak mau pulang kan gitu ya kan. Gue nginep di rumah sakit pinggang atau pindalam, makanya jadi tidur begitu. Pasti tidur di Alphard lebih nyaman ketimbang ini ya kan. Ingat umur bang, jangan banyak atraksi bangsat. Maaf nih mau ketawa jadinya bangke. Ya kan, harusnya bawa kasur Palembang nggak boleh. Di sini nggak boleh bawa kasur, nggak boleh bawa tikar. Udah ada aturannya. Yang jawab lu nangis gue, emang lu gue apain? Bang Ami lagi praktekin gimana banci baru lagi tidur bangsat. bangke gitu ya kan. Ada lu pemakan segala kan bang. Emang lu kata gue Amuba. kok amuba? Apa? Karnivora. Karnivora ituan bro. Makan itu Lagi. itu apaan? Kagak, jangan dikirim daging babi. Omnivora, iya. Omnivora dong makanya. Enggak gua nggak omnivora. Rambut aku belum bersisir dari Ya udah nggak usah live lah, taruh aja handphonenya. Aku mau live juga. Aku kan live buat nyari cuan. Aku lah nyari perhatian. Kan oh jadi selama ini gua nggak kasih perhatian, udah nungguin. Mending mau makan sendiri babinya gimana? Amivora ya kan, gitu guys. Ceritanya ya kan. Bang Ami kapan cosplay Frozen? Apa? Amivora. Aku udah kira. Belum mandi 2 hari. Gitu, makanya kan tadi gue bilang apa, tadi gue cerita apa gitu. Lupa gue sampein. Nah, kenapa gue suka sama pesawat ya karena itu pak kondisinya. Ini by the way kayak gini kan kalau misalnya gue pencet bel kan gak usah pakai ngomong apa-apa ya kan. Speaker keluar nih. Jangan-jangan gue lagi ngoceh-ngoceh begini. Ini lagi ya kan. Gitu. How are you? Capek. Pasti orang nanya how are you doang capek. Oh, udah mau sehatan tengil. Kalinya Saya panik bu. Hai, puyeng ya? Bingung gue juga. ya udah gitu ya kan. Jadi kapan mau dikirimin? Minta di justru yang di meja komputer lagi main flight simulator gimana? Nggak gitu konsepnya. Guys, 50 koin guys. Goyol guys. Guys, 50 koin guyur. Ya guys. Oke guys. Mandi guys. Coba-coba guys. Ya guys ya. Sekitar hilang 2 sih cuy. Air panas ya, mata lu air panas. Makasih yang programnya. Apa lu mantapin belum? Kelakuan emang live BAB nih. Awet tua dari dulu katanya. Dari dulu awet tua. Mukanya sekarang gini aja kan. Gitu guys ya kan. Baterai lowbat sih, kalau enggak gue di kamar mandi terus nih sampai ada yang nyawer. Gitu. Jasi nggak renang, itu anaknya ketempat. Jasi kan bobodut. Biasa asam lambung. Duduk tanpa kabar. Baterainya udah sambil gue cas lagi nih ya kan. Gitu. Jadi kopinya kapan datang?
Oh ya udah, nggak jadi berarti. Tanya Ruth yang ngirimin kopi anakku. Kok nggak diguyur padahal lagi di top up koin bangsat. Au. Senggol. Pelan. Aku gede banget ya jadi Emang. berak kebun. A, makasih A. Siapa? Bilang. Hmm, Dan muncul ya. Aduh, kayak dulu jauh tuh. Kadang aku nggak senang pedas, Dut. gitu ya kan. Oh, orang aku. Ntar abis ini aku pengen potong. Tunggu siang. Udah. Ya udah. Terus Tulang. tekan link Sawerian nih kalau jadi guyur di mana? Gue guyur, gue kagak pakai baju. Pesawat favorit apa Mi? Pesawat favorit gue senang sama 737. Siapa yang muncul? Lilis Arianti. Bukain dong, sakit. Oh iya, aku bisa kenalan gue ngelek makanya tau gue. Iya, stres kayak gitu. Capean karena. Kalau 500.000 guyur nggak bang? Kalau 500.000 guyur nggak yang? Hah? Aku yang guyur. Basah dong. Bentar aku bawa infusan. Aku yang rekam. Oh gitu. Konsepnya. Bentar nih. 500.000 ya nggak apa-apa sih. Gue bisa beli celana dalam sih. Beli celana dalam di baju langsung di Indomaret. Kalau nggak di pinggir situ tuh Medland, baju-baju yang apa yang thrifting gitulah. Gitu. Ya kan? Ada Bang Ami, ada emangnya lagi live di YouTube kayak orang bener satu di YouTube. Kok kaget sih respon si Firly ya kan? Kaget kan? Bang tanyain bini lu kangen lu botak kagak? Yang kangen aku botak nggak yang? Makasih. Kangen aku botak nggak? Kangen. Tapi geli. Kok geli? Tapi gak apa-apa nih, kan aku bisa nggak jongkok. Oh gitu. Makasih deh ya. Aku bagus. Ada yang dua. Pokoknya pesawat yang gue suka tuh 737 sama ya paling 320 sih. Kalau 737 itu laki banget karena kondisinya itu pesawatnya secara manual, bener-bener manual kita operasiinnya gitu. Banyak banget tombol-tombol yang bener-bener bikin takjub gua lah ya. Gitu. Udah gitu landingnya pun juga emang agak-agak sulit juga gitu. Mas yang botak yang bawa haji gimana? Masih tawaran yang sama dari Bang Ami 6 juta. Bang Ami botak gimana? Cara botak di waxing bang? Enggak gitu. Oh adanya Cesi, Apa? sampai gue ngelahirin. Sama siapa? Tangguh PN. Enggak lah. Satu dulu, Cesi dulu. Cesi dulu belum bisa bahagiain. Lahiran Firin. DC 10 bang, DC 10 gue kurang suka. Kalau DC 10 ini, itu gue habis lahiran. DC 10 itu agak ribet gitu. Nggak ngerti gue DC 10. Hai Bems. Lebih ada cocok. Bems yang. Hah? Bems mana? Ya ampun Bems. Ini kita lagi kayak Bems lagi. nggak mau live bareng Bems. Mampus undang Bems. Ya gimana sih undangnya? Gitu pokoknya. Nggak, kalau 6 juta sih gue botak kemahalan juga sih ya. 15 juta lah gue botak. Lahiran namanya. Nanti tunggu baterai gue agak penuhan, kita turun ke bawah, kita ke itu jalanan lagi. Kalau Airbus gimana Mi? Airbus lebih ke arah itu gue seneng. Kalau Airbus apa ya? Cuman gitu-gitu doang sih. Anjay. Itu dapat bus apa nih? Dapat bos itu dong. Ya, lebih dari B5 artisan ya. Bentar, mana ya? Gue pakai efek dulu biar nggak
Itu sih bas, langsung beli bas gua 6 juta gila. Hai cowok. Nah. 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 Live YouTube. Lagi live di YouTube gua apa PC nggak ada. Udah mampir di sono dah. Mampir di sono udah. Pantas 15 juta langsung request. Tinggal nyeri-nyerinya saja. Nggak bercanda. Aku gabut. Gua pokoknya pengen kerja. punya bas itu aja intinya. Ya duh Mi, kenapa? Gua guyur nih sekarang nih. Iya KDRT-nya. KDRT ada juga aku yang KDRT-in. Kekerasan dalam rumah tua. Apa? Ih, tua-tua semua yang live kata Pranata anjir. Bisa taman banget taman kan. Tuh Pranata. Aduh kok Ruth kopi jadi Ruth. Wah, channelnya di unsubscribe. Wah, di unsubscribe. Rambut baru ya kan. Jahat bet dah di unsubscribe. Kebanyakan akun judi ya. Ayo cowok ganteng Bali katanya. Cicinya lagi teleponan, Ami ngidam kopi nih. lagi Instagraman dia, live IG, tuh kelakuan. Katanya di dia nggak ada chatnya. Hah? Kagak ada chat. Coba ke live chat deh. Tadi juga aku nggak ada sih. Aku ada efek sama aja sih. Oh di IG kamu nggak ada chatnya. Loh kok nggak ada chatnya? Kenapa? Ada kok nih, ada si Pranata. Gitu ya kan. Jadi gono guys gitu. Sobat pengambilan sih, thank you. Hah? Tuh, parah saya diblokir Bang Bems katanya. Mati lu Bems. Diblokir siapa? Aduh nyalik cerita. Siapa yang diblokir? Si Pranata. Kira-kira dia masuk ke lu ya, bukan di gua ya, makanya gak kelihatan ya. Emang kamu nggak kelihatan juga, harusnya ada tahu kalau misalnya nyambung gitu. Menyambung menjadi satu. Bang, kenapa cari kerja fresh graduate susah ya? Ada tips nggak? Fresh graduate apa aja dikerjain dulu, jangan yang enggak. Jangan banyak milih-milih. Kerjain aja apa dulu. Yang penting kerja pengalaman dulu. Di rumah sama mama. Ada bakatnya, mau tahu nggak apa? Kalau lagi ngomong, Una aku mau ganti papa jadi opa Jongkook. Itu maknya. Gue lempar botol aqua nih. Aku mau jadi apa Jongkook aja gitu. Cari pengalaman dulu. Kamu sehat. Cari pengalaman dulu. Kalau misalnya fresh graduate itu tuh jangan langsung mentang-mentang lu S1 terus lu langsung ngincer gaji gede. Jangan. Tapi kalau misalnya langsung dapet ya alhamdulillah. Itu berarti memang rezekinya lu. Nah, kalau untuk saat ini perusahaan juga pasti bakal menuntut gitu loh. Yang fresh graduate lu bisa HP lu gaji dengan lu minta gaji segitu. Berak. Nah, gitu. Katanya anak saya ngomong itu, saya masukin profesi saya lagi sih. Pranata. Halo sus, halo bu. Oh ngecek itu ya? Apa? Tensi. Tensi. Oh iya. Maaf ya bu. Ya udah enakan. Udah tinggal perut nyeri di. Udah cuman ini dia tadi kan saya dibawain makanan sama papi. Ini suruh makan terus. Makan nggak apa-apa ya sus ya? Yang penting jangan bersantan dulu kan pergaulan. Makan itu sih ayam goreng. Nasi kuningnya bersantan nggak? Nasi kuning sih nggak tahu deh. Kayaknya nggak terlalu sih. Aku nggak makan ini. Karena makan nasi kuning. Ayamnya. Ayamnya aja sih. Nggak apa-apa ya kalau ayam goreng gitu. Sama kentang. Tapi jangan banyak. Karena kan minyak juga pengaruh ke perut juga. Oh gitu. Sama kentang ini tadi dia minta kentang McD. Boleh lah, beli dan banyak. Iya nggak apa-apa. Habisnya ini tapi sakit ini nggak apa-apa tuh ya. Sakitnya kayak gimana sih? Kalau dipencet tuh kayak nyeri, nggak nyeri sih, kayak begah. Apa-apa nanti kita kasih obat lambung biasanya. Oh iya, oke. Iya emang suster.
Lah dari tadi si Babes enggak Iya. Sangkan aku di rumah. Ya, di rumah Ya sakit. kali ke kos aku pakai Di ginian. rumah sakit. Lagi masih kayak jelas tuh. Normal ya 125/8. Tapi kalau untuk prediksi pulangnya belum tahu ya. Nanti kalau itu pasti suster depan ngabarin. Ya udah. Oke, makasih ya Makasih Sus. banyak. Iya. Nih. Ini ada jongkok yang lagi live ya kan. Manggil suster. Jongkok ya, bener jongkok sih. Saya nyari gaji yang 1,5 bang. Oke deh bang, udah ngelamar di beberapa tempat sih dari kemarin. Yang penting intinya Ini siapa yang masuk orang India? India. Makanya kalau makan piringnya jangan dikunyah, Ci, kata Ci. Siapa ini? Bentar, aku sambung lagi, kamu teleponannya ya. Yo, bye. Emang ada nasi kuning gak pakai santan, makanya gue juga kaget nih, mampus nih. Lagi lu, ngapain sih lo nanya-nanya? Ya kan, biar kesehatan kamu jaga yang kalau misalnya dicek kok, Bu, tensinya berubah, Bu. Ya udah sih, tapi jangan jujur. Itu gue bilang kagak. Semoga diterima di tempat kerjanya, bro. Intinya cari pengalaman dulu. Halo Bang Amel lo. Nah itu dia intinya mah ya apapun di pengalamannya aja dulu dibanyakin kalau untuk fresh graduate gitu. Jangan kayak Bapak GoFood nih. apa? Hah? GoFood beneran? Mana? Makanya teman, semoga susternya nggak nonton live. Makanya bang, sakit apa Ci Firly? Itu GERD lambung. Bang Ami kangen kuluk-kuluk gitu. Sirut, cepat sembuh. GoFood. Apaan ya? Nih, Apaan cepat itu? sembuh. Gitu. Kartu undangan. Kartu undangan kayak kartu. Undangan. Kayak kartu apa? Ucapan gitu. Waduh, untung cepet dibawa ke rumah sakit ya. Makanya orang pingsan dia. Ya harus dibawa ke rumah sakit mau nggak mau gitu. Apakah minjemin teman uang janji 2 hari, udah 6 bulan nggak dibayar, masuk pengalaman Pak. pengalaman ya kan, berarti tandanya udah gitu. Tapi terkadang ada yang kayak misalnya gini, contohnya dia belum bisa ganti karena memang perekonomiannya dia belum mampu untuk menggantinya. Dia pinjam karena terpaksa minjem, daripada dia pinjam sama teman, mendingan nggak pakai bunga. Nah gitu, ada yang seperti itu yang jadinya kayak dia ingat selalu gue masih punya utang sama dia nih, cuman belum bisa ganti nih. Ya udah deh, nanti pas saatnya udah ada baru diganti. Ada yang seperti itu, tapi ada juga yang nggak tahu diri. Halo. Waalaikumsalam Pak. Gitu. Oh iya, Bapak di mana ya? Oh, lobi utama. Oke, tunggu ya Pak bentar ya. Ya si Bapak masuk ya, kasihan. Oke, ya terima kasih Pak. Atas nama siapa? Atas nama Ruth. Kopi tiba nih, alhamdulillah kopi. Rezeki anak soleh.
GoFood ya Pak? Kopi ya? Kopi atas nama siapa? Oh ya, Ruth ya. Makasih ya Pak. Nggak masuk kan Pak? Nggak masuk parkiran? Oh ya, masih banyak ya Pak. Bentar, kok dua sih? Kok dua sih? Banyak Cici emang ngopi? Iya Pak, lantai bawah 4. Iya, sama-sama. Terus Pak. Yes. Ya kalau ulang. Rekayasa. Samik. 2, 3. Baba pulang bawa kopi. Baba pulang bawa janda gitu kan. Pulang. Enggak buta apa loh. Bisa kan suruh ulang. Kopi 2 siapa aja rutin? Sepakat deh kayaknya. Kopi 2 nih. Wah, Ruth serius Ruth. Ketika otak perlu inspirasi, kopi ya kan. Kalau kopi ketika suruh cek WhatsApp, Cici bentar kok janda yang suruh cek WhatsApp yang. Iya, nama gue Sambal. Hah? Oh, nggak jadi gue sebut. Kira banget si cumi asin bangsat. Aduh, ntar nih. Bukan satu lagi apaan? Maksudnya gimana? Nah udah, satu lagi. Kau bisa mulut bang, ya kan, anjay. Live di pinggir jalan banyak kejutannya, ntar Bang Ami kaget sama sirene atau klakson transformer. Yui, ya kan, enggak, jangan deh. Ya kan, makasih Ruth, itu kopi dua-duanya dibawain. Gila, Civili brand kopi juga ya kan, keren kan? Karena kopinya lu beli di sebelah sini kan, dari hati di sini kan, Medland ya, deket kan Medland sini. Yang fansmu itu loh. Buku itu mah dari hati. Kopi dari hati. Bukan fans aku dari kan. Empedu. Ya kan, gitu. Jadi tadi apa pembahasannya ya? Soalnya sama, oke, udah makan lu bang. Udah tadi makan sih, ini ada makanan lagi bawain sama papi. Tuh mami nggak ditangkap driver ya, makanya, ya kan. Tadi itu apa? Siapa yang atit bang? Bini gua yang atit gitu. Jadi intinya sih, gua itu lihat ya gitu, ada yang kayak dia dari hatinya sebenarnya mau bayar, cuman lagi belum ada duit makanya nggak kebayar-bayar. Ada yang ngeselin yang kayak sebenarnya banyak duit cuman dia nggak mau bayar aja, makanya itu bahaya gitu. Kalau kayak gitu nggak usah gitu. Apa nih, dari hati yang paling dalam terucap dari hati. Nyanyi kenapa Marut? Ruth terima kasih Bacot. karena kopi dari hati. Yang punya Cici jangan diminum. Enggak Ruth, baru gue kocok Ruth. Enggak.
Udah di rumah sakit sekarang Mi biar keren gila. Ya kalau belum ada makan biar gue kirimin ke sana, untungnya udah ada. Ah tadi aja gue bilang nggak ada. Ada nggak bercanda ada tenang aja gitu ya kan. Apa lagi? Bilang apa Marut? Rut, kopi dari hati, bikinnya di Medland, dibeliin sama Rut. Aduh, itu sakit perut Kopi, kopi dari hati, hati ngopi, kebanyakan kena lambung. Gue mau ganti efek, gue lupa punya efek. Tinggal gue gimana? Aduh. Rumah sakit mana Mi? By the way, rumah sakit. Ketemu Sambo ya? Samba. Kalau rumah sakit itu rumah sakit Medland apa Cilengsi apa Hermina. Bang nanti bintinya tambah sakit bang. Kok kayaknya bang Ami yang perlu dirawat bang. Tetap happy ya kan, walaupun bertubi-tubi gitu aja intinya. Ulang lagi. Kalau kamu ganti efek. Rumah Irama anjir. Astaga. Gak jelek. Bang apa kayaknya bang kopi saku Indomaret enak bang yang rasa mocha. Serius lu habis minum kopi lambungnya jangan doain dong ya kan gitu, jangan doain cepetan artisnya lagi mau dagang. Nggak pakai musik ya, berisik. Apa? Kok mukanya peyang gitu? Muka dibikin peyang. Udah kelamaan, mau nyedot nih. Dapat kopi masalahnya. Iya, makasih Ruth. Kujuk. Tapi dikocok dulu sebelum diminum, sering ngocok kok gua. Itu apaan sih? Udah cepetan. Itu ngomong. Iya. Oh. Lama setan. Kamu tinggal gue sakit. Katain setan, Mek. Sering ngocok udah, ini mah gampang ini mah. Jadi kebelet kan gue gara-gara lu nyanyi, Bang. Bangsat. Gimana? Gimana? Kayak begitu. Oh, ini ada kopi dari hati. Dari Ruth. Bikinan dari hati. Ada di Medland. Makasih Ruth. Aduh anjing, perut gue sakit cuy. Ya Allah, gue ngomong kasar. Ulang dong. Ulang ya. Kira-kira kapan mulai pulang belum tahu juga. Capek ngulang-ulang. Lawak kan jadi nggak. Oh, aku tampan sekali di situ. Oh. Mau kopi dari hati, tapi yang beliin Ruth. Jadi Medland, tapi pakai GoFood. Jadinya kopi dari hati. Makasih ya Ruth. Enggak ya. Menyesal gak sih Ruth udah beliin si Cumi asin kopi bangsat. Lumayan kesel. Gitu ya kan. Wah ya. Ini gak minum kopinya nih. Gitu ya kan. Ini bukan rasa mocha tapi rasa yang pernah ada. Ini coklat ya Ruth ya. Apa aja sih yang dibeli? Ini coklat kan ya? Tapi kata dokter, Cici gak boleh makan minum es. Tenggorokannya bahaya katanya gitu. Katanya ntar tenggorokannya gatal, gak boleh. Gitu, tadi gitu gue kirimin driver sih saya bangsat. Nggak gitu konsepnya ya kan. Udah dibeliin kagak diminum, tadi aja ngerengek minta kopi. Sabar setan, kan disuruh dibuatin itu story Insta. Aku kan juga manusia, aku kan butuh di storyin. Gimana? Gak gitu sih konsepnya. Oke.
makan guys, nanti lu ditegur bang kalau minum es terus. Itu dia makanya pas gua keluar bawa es kopi ya kan, suster langsung negur gua es terus gitu. Mau apa 26 mau, ntar gua digituin gitu guys. Berhubung tadi wartegnya cuman beli nasi setengah, kayaknya gua lapar lagi. Enak ya. Mantap. Mantap. Makan. Malam, Om, malam. Lapar kan? Enak. Nasi kuningnya. Mantap. Habis itu kita mangkal di depan. Maknya the best. Rela lihat Bang Ami makan jadi lapar kata Rut. Kata siapa? Rut, makan Rut. Bukan nasi panjang. Nasi kuning nyonya Anggawan. Enak mantap. Alhamdulillah. Telur rebus sama sayur suwir enak itu. Mau ketemu Ayang bulan Maret nanti. Ayang apa? Yang segini orang makan tuh salah. Nggak salah kok. Nggak salah. Semoga cepet sembuh Bang Ami. Bukan gua. Bini gua yang sakit. Sambalnya kayak mantap. Sambalnya tuh enak. Pedas manis. Sambalnya. Enak. Ini sambal terasi nih. Kalau kentangnya standar lah rasanya. Nasi kuningnya sebenarnya masih kurang berasa untuk rasa kunyit sama ininya. Pokoknya ya ciri khas nasi kuningnya kurang terlalu apa mungkin selera orang beda-beda ya, tapi kalau gue ngerasa kurang. Tapi kalau untuk kayak daging ini memang mantap. Kita cobain telur balado. Bumbunya enak sih, tapi standar enaknya. Kayak standar. Kalau ayamnya dagingnya tadi itu daging apa itu namanya? Itu enak aku akuin. Kalau ayam gorengnya belum gue cobain. Udah cobain bini. Sambelnya nih, gue seneng. Sambel. Mantap sambelnya. Seneng gue sambelnya. Buat gue wah. Mantap. Sambelnya mantap.
kerupuknya standar sih ini sih. Kayak sosok ini ya, reviewer makanan ya kan. Ayo coba kerupuknya gimana? Surprisingly agak berbeda dikit ya. Kelihatannya kayak agak alot, tapi ternyata pas dimakan tuh kruik gitu dan tebel. Ngegorengnya itu pas. Lihat ketebalannya tuh, tebalan kerupuknya. Wow, surprisingly sih, sumpah. Jujur li, bini gue Firly gitu. Surprisingly kerupuknya enak. Wow, di luar ekspektasi, dimana ada eksplorasi yang menyebabkan jadi eksploitasi. Enak. Kayak kami ada imajinasi. Chef punya review nih. Udah temennya sampai jatuh. Review kerupuk bukan nasinya. Kita coba kerupuknya pakai sambal karena sambalnya masih ada ya. Kita cocol. Nah, sambalnya masih ada gitu. Kita cocol ya, kita cobain kerupuk pakai sambal. Pedes. Sambalnya pedes. Sambalnya pedes enak. Enak banget. Gila, enak banget tuh sambal. Enak, sambalnya pedes. Surprisingly gitu. Nih gue cocok lagi ya, kerupuk pakai sambal ya. Nih sambalnya nih, ya kan? Nih sambalnya nih, bener-bener sambalnya nih. Kita cobain gitu, ya kan? Coba. Pedes banget. Sambalnya emang pedes banget gila. Mantep. Emang the best. Molesin mata lu jedar. Kalau semalam makan sambal pedes kan, kerupuk udang cocok dimakan sama sambal goreng hati kentang bang. Emang ini kan sambal goreng ini, sambal goreng ini, ya kan. Highlightnya si sambalnya yummy. Kalau untuk nasinya emang ya oke lah. Mungkin apa karena gue makannya setengah doang sedikit ya, jadi kayak kurang berasa ciri khas nasi kuning ya. Tapi mungkin nggak semua orang terlalu suka yang terlalu menyengat ya. Tapi ini oke lah. Gue kasih rating untuk nasinya sekitar 7. Untuk telur baladonya enak juga. Kematangannya itu buat kata tuh kuningnya jadi mateng, nggak mentah gitu. Pakai sambal balado biasa, enak, di luar ekspektasi gua, enak juga gitu. Nah sambalnya ini yang berasa pedes, sambalnya pedes gitu. Biasanya gua kalau makan kecap manis, nah ini gua makan sambal pedes biasanya gitu. Ini sambalnya pedes gitu, ya gitulah ya. Kayak kabarnya bang mungkin ada, emang ada nyawer. Wow, uang jajan. Thank you. Cuman nggak ada itunya notifnya, maaf ya. Tapi by the way thank you saweran, alhamdulillah setelah berjam-jam live
Ada saweran yang masuk sama kopi. Seneng. Detail ya kan. Standar nasi kuning Indonesia gitu. SKNK, iya kan, ahlinya ahli gitu. Ngeri nih, udah mulai review makanan bakal ganti profesi. Seperti enggak. Kalau untuk sambal sih gue akuin sambalnya pedes. Biasanya gue makan kecap manis, ini gue makan sambal pedes. Biasanya gitu. Kita minum air, airnya air prima dari rumah sakit. Sebenarnya buat pasien, jadi buat gue gitu. Gitu. Untuk air putihnya rasanya seperti air tawar ya, bukan kayak air putih ya. Gitu. Terus di mulut itu ketelan, langsung ketelan gitu air putihnya. Dan untuk warna memang airnya bening, bukan putih gitu. Airnya bening, bukan putih gitu ya. Bang, ada yang bilang tabur garam di depan rumah efektif. Setelah dicoba ternyata beneran bang, efektif. Pekarangan rumah jadi asin. Iyalah setan. Gua kira ya kan, pas lu tabur garam di depan rumah lu nggak bisa masuk. Gitu ya kan, tabuk nih kok kesel lama-lama ya. Jangan kesel-kesel kan gua mereview makanan gitu. Dimana makanannya ini rasanya memang manis gitu. Ini ada yang lain gitu. Ada ayam. Kenapa gue ngeliat ayam tuh emang tulangnya doang ya? Perasaan tadi ayam gede. Bacot gue makan itu. Gitu guys ya kan. Nah, setelah kita mereview makanan ini, kita review kopinya secara live gitu. Kopi dari hati. Filternya kayak anak hilang. Filternya siapa? Efek makan sambal malam-malam kok jadi gini. Nah, something happen tuh happening. Gitu. Makbung bakal diambil alih nih setelah Alif bilang entah kemana dan Masan yang lagi kerja di tempat lain ya kan? Kita coba. Ini ada 2 kopi dibawain sama Ruth. Kopinya dari mana? Dari hati gitu. Yang ini kayaknya coklat, yang ini kayak kopi. Nah, yang coklat kayaknya punya bini gua, nggak boleh gua sedot. Aku pipis dulu boleh nggak? Nggak mau pipis, perlu pegangin. Kamu punya pipis. Oh itunya. Kan itu yang dimaksud apa? Infusnya. Mana tempatnya aku? Emang boleh? Boleh udah. Atau apa? Kayaknya. Bismillah. Yang penting imun. Bini seneng. Tapi nanti kalau misalnya itu bilangin punya lu berdua, jangan kayak tadi lu. Nih, ntar aku dibilang gila sama suster. Bapak minum coklat sama kopi. Iya sus. Nah, gimana? Bapak nggak rasain? Saya udah di UI nih. Siapa? Aku. UI mana? Oh. Iya makanya kencing dulu. Ya udah, ngapain kamu ngocok-ngocok? Ya aku nggak ngocok, kita ngocokin. Bawa aja ke situ. Bawa aja kemana? Wifi. Ngapain? Kan nggak kelihatan juga. Ya aku megang. Mau tidur di situ? Enggak. Harusnya bawa itu. Jangan kalau misalnya orang tiba-tiba masuk. Oke, aku kembali.
belum. Pakai pispot aja sih, manja banget pakai pispot. Langsung aja ke kamar mandi. Bisa. Oke, habis ntar jam So tahu. 2 malam. Ini soalnya udah segitu. Iya aku colokin ini soalnya. Oke. Mana? Akhirnya diminum juga ya kan? Nah, kita coba gitu. Apa? Ya nanti taruh aja. Aku benahin nih biar mejanya nggak ini. Apa benar jika pertumbuhan gigi tidak simetris bisa disporing nggak gitu wajahnya? Kaget ya. Kayak kebetulan banget baru selesai kencing juga ya kan? Yang sakit siapa tuh? Bini gua. Kan gua lagi di rumah sakit ini. Kita kocok dari hati tuh, ya kan? Dibeliin mixu bang biar cepet, nggak boleh sama suster. Kita sedot kopinya. Surprisingly rasanya kopi. Bukan teh. Biasanya gue minum teh rasa teh. Ini gue minum kopi rasa kopi. Enak. Wah, bisa jadi ke option kedua kalau pulau nggak ada nih. Nah kan yang Kalau pulang itu jauh. langganan kamu. Yang mana? Yang fansmu di itu kan yang Bukan fans aku. Iya, kopi dari hati. Iya. Yang Metan Ruko. Oh iya situ ya. Yes, BG. Oh. Pantesan tuh abang gue samperin cemberut. Tadi itu belinya. Tadi bang kayak belinya di situ tapi nganterinnya ke situ kan deket banget. Kenapa nggak lu jalan kaki aja deket sampingnya McD. Tadi kan gue jalan ke McD kan. Gitu. Oh rasa kopi gitu ya bang, makasih infonya. Rasa kopi enak, bisa jadi option kedua nih. Jadi kalau misal kopi kulo tutup atau kopi kulo nggak ada, gue bisa kesini gitu. Lumayan enak rasa kopi. Ini kopinya sirut nih, bikinin ekstra, belinya extra shot apa single shot ya? Bro, lu masih ada nggak? Ini single shot apa extra shot bro? Dia disebut karena namanya oke nggak jadi gue sebut ya. Gak makan lagi, makannya udah cukup. Ini extra shot apa biasa single shot? Baru lain kali kalau beliin kopi selipin garam dikit, lama-lama kesel juga. Pantesan tuh abang ngecemberut. Oh extra shot enak. Wah. Ya, aku kentut maaf kalau bau. Ya. Gasku baru keluar. Ya nggak apa-apa. Aku kan tadi juga keluar tai gitu ya, kamu nggak nyium spirit. Ya bau banget tau. Nggak ada masker. Not Yang ya. bau banget tau. Gasku baru keluar soalnya. Iya. Aduh perutku sakit. Gue pernah kejadian ya kan, pas gue lagi tidur gitu ya kan, gue nggak tahu kenapa tiba-tiba depan gue itu pantatnya bini gue gitu. Gue tidurnya gimana ceritanya kok depan gue pantatnya bini gue. Udah gitu gue langsung bau. Gue bilang apaan nih, anjir
gue melek gak tau ya dikentut, bau banget kentut. Sekarang gue bau nih, gue bangke bangsat. Dah. Gak apa-apa tapi pakai masker. Aduh, thank you ya kopinya, mantap. Thank you. Ketika otak perlu inspirasi, kopi. Tuh. Kopi. KOPI. Ketika otak perlu inspirasi gitu. Inspirasi adalah perlu karena otak ketika gitu. Nggak jelas gue ngomong apa. Thank you ya, Ruth. Cakep. Sekarang ada apa sih, Om? Sasa. Gitu guys ceritanya. Ya inspirasi ketika kami ya kan, inspirasi kan. Sekalian tanyain bang, mumpung di rumah sakit gimana cara minum kopi bagi penderita asam. Ya nggak boleh suruh minum kopi setan, ya kan? Gitu. Udah tahu asam lambung, minumnya kopi, ya makin asam tuh lambung, gitu. Gitu guys ceritanya ya kan. Dari hati yang paling dalam gitu ya kan. By the way ada iklannya nggak? Nah ya kan, nggak ada iklannya ya, bajigur. Gimana caranya? Gila, apaan tuh? Cewek itu? Cewek. Kok kayak itu Paman Gober? Gitu ya kan. Dah, wifi di rumah sakit kenceng gak bang? Gue pakai mobile data, gue kagak pakai wifi. Mobile data nih kurang kenceng mbak volumenya. Oh iya copyright ya. Gitu guys intinya. Makasih untuk orang baik, guyur, sure. Makasih orang baik, guyur gitu. Gila, muka aku terlalu tampan untuk ditampanin. Apa nggak boncos no kota nih pakai mobil Hatta ya. Mau gimana lagi pak? Gue di rumah sakit, gue juga perlu buat nyari duit ya kan. Ya udah ini adalah jalan ninja gue gitu. Mau tak mau kita harus jalanin, nikmatin, syukurin sudah gitu. Paling kalau misalnya paketan habis minta tethering bini gue, udah gue nggak kagak live udah gitu guys ceritanya. Gitu. Jam apa? Ganjar bener jaringan mie rumah sakit mana tuh? Kok masih kebagian sinyal fleksi ya? Fleksi. Gue pakai mobil data setan. Pakai mobil data. Bukan pakai itu ya kan wifi. Gitu. Ya wis kalau gitu gue
udahan dulu karena udah jam 11, takut berisik rumah sakit. Besok kalau misalnya itu kita live lagi ya kan. Thank you ya orang baik. Thank you Ruth, thank you yang nyawer siapa tadi, Fufu, thank you ya sawerannya. Gerasa kerusuk ada bingung lewat apa gimana. Thank you banget ya, kasih like juga, thank you banget. Ngobrolnya seru hari ini. Ntar kita live lagi kalinya ada kalau bisik ya kan. Semangat bang suami dan GWS mbak istri. Thank you ya. Bye bye. Thank you Ruth, thank you Fufu, thank you.